A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah serta sahabat semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua yang alhamdulillah seperti biasa malam hari ini kita sama-sama membuka pikiran lagi, membuka hati kita lagi, yang insya Allah dengan selalu kita membuka pikiran dan hati, kita akan mendapatkan banyak kesadaran yang baru, yang alhamdulillah di era-era seperti ini, kita masuk ke dalam the new normal gitu ya, Ibu dan Bapak, ke dalam sesuatu yang baru gitu, yang mudah-mudahan the new normal ini adalah jalan untuk masuk kepada pencerahan yang lebih baik lagi. Maka bersyukur, berterima kasih kepada COVID-19, kalau nggak ada COVID-19 kita susah nih kumpul 200 orang tiap malam gitu ya. Alhamdulillah kita setidaknya setiap malam lebih dari 150 atau 200 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Oke, untuk kita biar semangat semua, boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak. Gitu ya, semangat ya, nggak ngantuk ya. Oke. Oh iya, Ibu dan Bapak, saya tidak bosan mengingatkan, saya bicara di sini bukan mau menceramahi gitu, bukan berarti saya lebih pintar, saya lebih tinggi ilmunya, saya lebih ngerti, bukan mau tausiah, juga bukan mau ngajarin. Tapi seperti biasa, kita pasang modenya adalah dengan mode gelas kosong gitu ya. Jadi kita hari ini hadir ke sini, tidak ada guru murid, tidak ada siapa yang lebih tahu dan nggak tahu, tapi kita saling menyumbangkan energi supaya siapapun yang hadir di sini sama-sama naik kadar energi dan vibrasi positifnya gitu. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang Al-Quran sejati, yang insya Allah step by step kita akan pahami pelan-pelan, yang mudah-mudahan nanti kita akan mengerti apa sih sebenarnya Quran sejati gitu. Selama ini ngikutin Quran gitu ya. Selama ini kita berbicara Quran, tapi insya Allah hari ini kita akan membahas Quran dari perspektif yang saya sebut atau saya kasih judul dengan statement yang namanya Al-Quran sejati gitu. Baik. Bapak yang dirahmati Allah, berbicara masalah Al-Quran sejati, saya selalu ingin mengulang dulu bahwasannya kita ini adalah semua utusannya atau siapapun yang hadir di muka bumi ini adalah sesuatu yang dipilih oleh Allah gitu. Maka di surat 20 ayat 41 Allah mengatakan wastaqatuna li nafsi begitu, dan aku telah memilih dirimu untuk diriku, maka kita semua ini adalah sesuatu yang terpilih. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai, Ibu dan Bapak, kita akan role play dulu sebentar gitu ya. Jadi supaya nanti kita akan mengerti, karena berbicara Al-Quran sejati itu nanti berbicara tentang sudut pandang dan berbicara tentang grade atau di mana letak kesadaran kita atau di mana level kesadaran kita. Oke, sekarang kita renungkan dulu begini, Ibu dan Bapak. Saya ke slide dulu sebentar ya, review sedikit aja supaya nggak lupa gitu. Bahwasannya kita semua sudah sangat sering mengulang-ulang statement bahwa hidup ini adalah repetisi begitu. Konsepnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya, dari dia dan kembali ke dia. Nah, cuma nanti kita akan lebih detail lagi berbicara tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu maksudnya apa gitu. Nah, oleh karena itu yang selalu diingatkan adalah gimana kita mau kembali ke Allah kalau kita nggak kenal sama Allah. Ini tolong di quotes dulu, di garis bawahi, gimana kita mau kembali ke Allah sementara kita nggak kenal sama Allah. Kenal kepada Allah dalam bahasa Arab disebut dengan statement yang namanya ma'rifatullah. Begitu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, awaludin ma'rifatullah. Awal kamu beragama adalah mengenal Tuhan. Nah, yang menarik hari ini, boleh jadi orang beragama, tapi justru malah tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena fokus di agamanya, tapi lupa bahwa agama ini hanyalah tangga untuk menuju pada kesadaran ketuhanan. Gitu. Jelas ya? Nah, oleh karena itu, dalam konteks ritual, selalu menuju kepada spiritual. Maka besok kita Ramadan, jangan fokus hanya tidak makan dan tidak minumnya, karena itu adalah tidak makan dan tidak minum dalam Ramadan itu hanya spektrum paling kecil gitu. Karena spektrum paling tingginya bukan masalah nggak makan nggak minum, tapi bukan masalah nggak makan nggak minum, tapi bagaimana kita akan masuk ke dalam dimensi yang benar-benar lebih dalam gitu. Clear ya, saya nggak akan terlalu panjang di sini karena saya rasa Ibu dan Bapak sudah sangat paham tentang konsep ini. Tapi yang ingin saya agak sedikit tekankan adalah pengingat kembali bahwa manusia begitu dia mulai mengenal dirinya, pasti dia mulai mengenal siapa penciptanya gitu. Maka nanti kita akan sama-sama paham, Ibu dan Bapak, level makrifat seseorang terhadap Allah, level makrifat seseorang, pengenalan terhadap Allah, itu spektrumnya pasti beda-beda gitu. Kenapa?
Karena kita itu terdiri dari 3 hal besar. Yang pertama adalah jasad yang paling luar, yang Ibu Bapak lihat gitu ya. Yang kedua adalah soul, jiwa. Jiwa itu personality kita, di mana jiwa ini nanti yang akan menilai benar atau salah, baik atau buruk, begitu. Maka begitu kita melampaui kesadaran jiwa, kita akan masuk ke dalam kesadaran spiritual gitu. Nah, spiritual ini adalah ruh itu sendiri. Nah, nanti kita akan paham apa sih Quran sejati gitu. Jadi ini kita bicara pengantarnya dulu gitu ya. Jadi pengantar dulu sebentar, baru nanti kita masuk ke isi ya. Supaya nanti begitu masuk ke isi pengantarnya ini sudah benar-benar kita pahami, supaya nanti isinya akan benar-benar kita bisa pahami gitu. Oke ya. Jadi Ibu dan Bapak, kita adalah jasad, jiwa sama ruh, atau dengan konsep bahwa yang paling luar disebut dengan biological self, yang di tengah-tengah jiwa itu adalah psychological self, yang paling dalam adalah spiritual self gitu. Nah, orang hidup dalam biological self udah pasti, dan dia punya jiwa juga udah pasti. Tapi yang menarik adalah kelahiran spiritual self belum tentu diberikan kepada semua manusia gitu. Maka nanti kita akan sama-sama paham di Al-Baqarah 269 Allah mengatakan, yu'til hikmah mayyasya. Aku hanya akan memberikan hikmah kepada siapa yang aku kehendaki gitu. Nah, oleh karena itu, pelan-pelan kita akan mulai berjalan ke dalam, berjalan menuju kepada inti, yang nanti kita akan sama-sama paham bahwa kita ini sebetulnya adalah ruh yang memiliki jiwa yang hidup dalam tubuh. Saya ulang, kita ini adalah ruh yang memiliki personality yang hidup di dalam tubuh. Setuju? Saya ulang sekali lagi, Ibu dan Bapak, karena ini penting banget, nggak boleh lupa, kita adalah ruh yang punya jiwa personality yang hidup di dalam tubuh. Oke ya. Untuk mudahnya, saya akan role play dulu sedikit. Oke, Ibu dan Bapak kalau boleh kameranya dibuka ya, karena saya mau nanya dan ini penting banget gitu. Oke, Ibu Bapak bisa melihat saya dengan jelas ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa melihat saya dengan jelas, bisa mendengar suara saya dengan jelas. Sekarang saya mau tanya dulu. Ibu Bapak melihat Abu Marlo, nanti tunjuk ya pakai telunjuknya. Abu Marlo sekarang lagi ada di mana? Boleh ditunjuk Ibu dan Bapak? Ditunjuk? Oh, ke sini semua ya. Oke, saya ulang dulu ya. Manusia itu adalah ruh yang dikasih jiwa, yang dibungkus sama jasad. Oke, ulangi dulu pertanyaannya. Ibu Bapak sekarang lagi lihat si Abu Marlo lagi lihat ya. Oke, ntar saya lihat-lihat dulu nih. Sip, mantap. Oke, sekarang saya mau tanya. Ibu dan Bapak melihat Abu Marlo. Tolong tunjuk Abu Marlo ada di mana. Silahkan tunjuk sekarang. Oke. Aduh, ini belum puasa tapi udah kayak kelemas gini ini ya. Ini belum puasa, ini kelamaan work from home kayaknya jadi agak-agak gimana nih gitu. Oke. Udah ya, ingat-ingat tuh pertanyaan tadi, ingat-ingat ya. Ingat, Abu Marlo ada di mana. Udah, sekarang lebih gampang lagi. Sekarang saya mau kasih pertanyaan Ibu dan Bapak, nanti siap-siap tulis di chat-nya. Setuju ya? Siap-siap tulis di chat-nya. Oke. Pertanyaan yang kedua, yang satu nanti jawabannya saya kasih tahu. Sekarang yang kedua dulu. Tadi mungkin pertanyaannya langsung ke level 10 gitu ya. Ini level anak TK dulu, udah ke anak TK dulu nggak apa-apa ya. Kita belajar dari bawah dulu gitu. Soalnya tadi nunjuknya pasti nggak pakai rasa gitu. Tiba-tiba Abu Marul nah gitu aja. Oke, nah. Sekarang saya mau ke slide dulu Ibu dan Bapak. Siap-siap ya. Tolong dijawab begitu Ibu Bapak lihat gambar ini, jawab Ibu Bapak melihat gambar apa di chat. Nggak usah nyantai kanan kiri, langsung jawab gitu ya. Siap? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan jawab dan jawabnya tolong di chat. Saya mau lihat satu-satu. Oke, lihat ya Ibu Bapak ada gambar, langsung boleh dijawab di chatnya. Iya. Paruh burung, iya. Kepala burung, iya. Kelinci, kepala burung, kelinci, iya. Kepala bebek, iya. Paruh, wah gambarnya satu tapi jawabannya aneh-aneh. Anak burung, iya. Oh ini ada yang jawaban paling bagus, saya lihat Abu Marlo. Oke, terima kasih ya yang menjawab saya lihat Abu Marlo, makasih ya. Ini bukan saya Ibu dan Bapak. Oke, oke. Udah ya. Oke, kelinci, iya, bagus, burung, ya, udah cukup. Ya, nanti kita jadi cerdas cermat ya kalau kelamaan di sini. Oke, oke, udah cukup ya. Ini di sini ada mata, ada kelinci, ada kepala burung dan seterusnya. Udah saya tutup dulu chatnya. Oke, sip, terima kasih. Baik, sekarang kita renungkan dulu Ibu dan Bapak. Ibu Bapak tadi menyadari ya, waktu saya
tanyakan ini gambar apa, saya tanyakan ini gambar apa, serentak Ibu dan Bapak melihat fokus kepada gambar, dan Ibu Bapak mempersepsikan gambar itu sesuai dengan apa yang dipikirkannya masing-masing. Setuju ya? Clear ya? Jadi tadi Ibu dan Bapak lihat, oke saya tutup dulu ya, saya pengen lihat dulu responnya. Setuju ya? Waktu Ibu Bapak lihat gambar, begitu Ibu Bapak lihat gambar, Ibu Bapak mulai melihat dari sensori kita, dari pendengaran, pendengaran di sensornya masuk ke dalam pikiran, pikiran nyuruh kepada jari, jari nulis, akhirnya Ibu Bapak jadi chat. Oke, ada yang jawab kelinci, ada yang jawab paruh burung, ada yang jawab mata, ada yang jawab abu juga, padahal abu tadi yang pertanyaan nomor 1, ya nggak apa-apa lah gitu. Ada yang jawab dan seterusnya, gitulah kira-kira. Oke, nah pertanyaannya, Ibu Bapak tadi melihat objek yang sama, kita semua melihat objek yang sama, setuju? Setuju ya? Oke, tapi semua punya jawabannya masing-masing berdasarkan penglihatannya masing-masing, setuju? Setuju. Artinya, apa yang Ibu Bapak jawab, itu tidak melulu sesuai dengan apa yang ada di luar, tapi apa yang dijawab sebetulnya ada di dalam diri kita. Jadi faktor eksternal selalu dinilai dari dalam diri kita, gitu. Maka sorry itu saya sampaikan, begitu kita belum masuk kepada kesadaran bahwa segala sesuatu ada di dalam diri kita, sampai kapanpun kita nggak akan pernah ngerti Quran sejati gitu maksudnya. Maka ini kita pemanasan dulu untuk ngerti apa sih sebenarnya Quran gitu. Oke. Maka nanti kita akan berbicara di surat 51 ayat 8, kamu aku ciptakan berbeda pendapat misalnya. Kamu aku ciptakan memiliki opini yang berbeda-beda. Nah sekarang pertanyaannya, dari jawaban Ibu dan Bapak tadi yang tulis itu semua, yang benar yang mana sih gitu? Padahal yang tadi lihat itu di gambar itu kemungkinannya possibility-nya sebenarnya cuma ada 2. Kalau nggak kelinci, kalau nggak rabbit, ya balik lagi di situ ada bebek, gitulah kira-kira. Karena kalau Ibu dan Bapak ngelihat moncongnya ke sini jadi bebek, kalau ngelihat moncongnya ke sini jadi kelinci, itulah kira-kira. Nah, so artinya segala sesuatu apa yang kita lihat tidak pernah dilihat di luar diri kita, tapi semua terjadi berdasarkan persepsi kita. Jelas ya? Saya ulang ya, segala sesuatu tidak pernah terlihat di luar, tapi masuk kepada persepsi kita masing-masing. Nah, kalau Ibu Bapak udah paham, pertanyaan ini nggak boleh lagi ada yang salah. Ibu Bapak sekarang lihat Abu Marlo nggak kira-kira? Oke? Abu Marlo ada di mana sekarang? Tidak ada di situ, tapi Abu Marlo ada di sini. Karena Ibu Bapak menangkap saya berdasarkan apa yang Ibu Bapak lihat, apa yang Ibu Bapak pikirkan, apa yang Ibu Bapak punya persepsi, karena satu orang yang berbicara 200 orang dengan persepsi yang berbeda, maka saya dilihat berdasarkan siapapun yang memiliki persepsi di dalamnya. Gitulah kira-kira. Maka kalau hari ini kita masih ribut siapa benar, siapa salah, siapa kafir, siapa yang nggak kafir, sorry to say, itu saya akan sebut level 2 tambah 2. Gitulah kira-kira. Jelas ya? Kalau masih sibuk keluar, berarti levelnya 2 tambah 2, anak TK, gitulah kira-kira. Oke, saya kasih contoh dulu. Supaya kita ngerti dulu paradigm berpikirnya, gitu ya. Kita berbicara dulu tentang paradigma berpikirnya. Oke, ke catatan dulu. Oke, siap ya? Nih, catatannya begini, Ibu dan Bapak. Saya kasih contoh nih. Oke. Nanti kita akan berbicara, ini based on surat 84 ayat 19. Ibu dan Bapak, saya nggak akan terlalu banyak ke ayat gitu ya, supaya nanti cepat bisa lebih esensinya, tapi ayat yang penting nanti saya akan buka gitu. Oke. Di surat 84 ayat 19, itu Allah mengatakan, aku menciptakan kamu tingkat demi tingkat, level demi level. Tobako. Tobako itu state by state, gitulah. Gitu. Stage by stage. Gitu. Saya kasih contoh dulu. Oke. Misalkan begini, Ibu dan Bapak. Sama ya, ini sama apa yang barusan kita role play kan gitu. Apa yang kita lihat itu tidak pernah di luar diri kita. Karena semua terjadi di dalam diri kita gitu. Karena kenapa? Yang di luar itu just happening, yang di luar itu hanya keniscayaan. Oke ya, karena semua penilaian bukan faktor eksternal tapi faktor internal. Maka sorry to say, once kita tidak bisa memperbaiki dengan faktor eksternal, yang di luar tuh salah terus gitu. Mau baik salah, mau salah tambah salah gitu. Berarti kalau kita ada baik salah yang salah tambah salah, berarti the problem-nya bukan faktor eksternal. Nah, the problem-nya we have a problem gitu. Oke, there is something wrong with me gitu. Jelas ya? Maka kalau kita masih nyalahin faktor eksternal karena sesuatu terjadi karena dia, saya benci bete karena dia, saya bahagia karena dia, karena, berarti kita belum mengenal diri sebaik-baiknya gitu. Karena kita
masih dipenjara oleh faktor eksternal. Kita belum masuk ke dalam state yang namanya mutmainah gitu, atau freedom, atau jiwa yang tenang. Karena ketenangan jiwa tidak bisa ditentukan oleh faktor eksternal. Yang menentukan bahagia adalah yourself. Gitu. Maka ibu dan bapak melihat si Abu tidak di luar, tapi di dalam dirinya masing-masing. Setuju ya? Oke. Karena nanti pertanyaan kedua saya mau nanya, ini yang lagi ngomong siapa sebenarnya? Oke ya? Nah, nanti ke situ. Jangan dulu dijawab sekarang. Nah, saya mau jelasin dulu ini ke sini. Oke. Kembali ke catatan. Kembali ke catatan. Oke, sekarang kita lihat. Ada 3 aja saya kasih gambaran, karena paling mudah menggambarkan ini pakai ilmu matematik. Jelas ya? Karena matematik itu disebut ilmu paling suci. Gitu. Kenapa disebut ilmu paling suci? Karena 2 tambah 2 pasti sama dengan 4. Ini karena nggak pernah begitu. 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Nggak akan pernah nanya hadisnya mana, Qur'annya mana, dalilnya mana. Nggak ada. Gitu. Ini suci. Gitu. Ini benar-benar ilmu suci. Gitu ya, dalam tanda petik. Karena ini ilmu kesepakatan. Oke. Kalau saya tanya 2 tambah 2, semua orang tahu ini hasilnya adalah 4. Sampai sini oke ya? Oke. Sekarang kita naikkan kadarnya, ini yang tadi saya sebut level TK, tambah-tambahan ibu bapak udah nggak usah kita berpikir gitu. Tapi saya akan naikkan dulu ke level berikutnya, stage, akar 16, hasilnya pun 4. Oke? Maka 2 tambah 2 adalah 4, akar 16 juga adalah 4. Sekarang kita naik lagi, 1 adalah log 10.000 gitu. Oke? Log 10.000 juga hasilnya adalah 4 juga gitu. Clear ya? Nah, pertanyaan. Ibu dan Bapak kalau ngelihat dari soal ini, yang sama jawabannya atau soalnya? Gampang ya? Soalnya. Oh bukan, jawabannya. Ya, semuanya hasilnya adalah 4. Clear? Maka di dalam konsep, 4 ini disebut dengan yang namanya takdir atau qadar. Nah, ukurannya ya sama dengan 4. Maka di rukun iman yang terakhir ada kodo dan qadar gitu. Jalan menujunya, ini yang disebut dengan yang namanya kodo, ini macam-macam nih. Mau 2 tambah 2, mau akar 16, mau log 10.000, semua hasilnya sama, 4. Gitu. Jelas ya? Jadi dari jalan manapun, kita akan menemukan titik yang sama. Gitu. Clear ya? Dari jalan manapun, kita akan menemukan titik yang sama. Meskipun, tidak semua orang ngerti kalau log 10.000 itu sama dengan 4. Gitu. Jelas ya? Yang ingin saya sampaikan di sini artinya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari titik yang sama akan kembali, dari titik yang satu akan kembali ke titik yang sama gitu. Karena kenapa? Ending titik poin kita semua itu hanya satu di situ gitu. Artinya semuanya hasilnya 4 tapi melalui jalan yang berbeda-beda. Sampai sini oke, Ibu dan Bapak? Clear ya? Sip. Alright. Nah, kita lanjut nih. Pertanyaan. Kalau saya seumur hidup cuma tahu 4 tambah 4 itu cuma 2 tambah 2, pokoknya saya tahu 4 cuma 2 tambah 2, berarti saya tidak membuka peluang selain 2 tambah 2 nggak bisa untuk mencapai 4 karena kenapa? Saya paling benar di antara yang lain. Gitulah kira-kira. Clear? Berarti kalau saya merasa bahwa saya paling benar di antara yang lain, berarti saya tidak menerima possibility yang lain, saya menutup pola pandang yang lain, karena kenapa? Pola berpikirnya masih hitam dan putih. Udah pasti dengan pola berpikir hitam dan putih, susah menjadi manusia yang tenang. Stres dan depresi itu adanya di sini nih. Pokoknya 4 itu cuma 2 tambah 2, selesai. Seakan-akan tidak ada possibility yang lain, seakan-akan saya yang paling benar, padahal apa? Dia mainnya kurang jauh, gitulah kira-kira Ibu dan Bapak. Kalau dia mainnya agak jauh, oh tahu juga ya, akar 16 juga ternyata ada. Lebih jauh lagi, oh tahu juga ya, ternyata log 10.000 juga ada. Dan nanti pelan-pelan dia akan mengerti bahwa menuju 4 ini bukan satu jalan itu aja, gitulah kira-kira. Jelas ya? Kalau pepatah lama mengatakan, banyak jalan menuju kepada Roma, gitulah kira-kira. Nah, artinya, apapun dengan konsep apapun yang kita sama-sama paham, yang harus kita upgrade kesadaran kita hari ini adalah tidak ada benar dan salah, yang ada adalah benar dan kebenaran yang lain. Sampai sini clear? Benar dan kebenaran yang lain dengan spektrum yang berbeda. Gitulah kira-kira. Saya kasih contoh, real, nyata. Saya kasih contoh. Kita berbicara Islam aja, misalnya Ibu dan Bapak. Clear ya? Supaya Ibu Bapak, analogi ini kita akan bawa sampai akhir pertemuan gitu ya, supaya ingat nih, kalau saya ngomong 2 tambah 2, berarti Ibu Bapak paham, oh saya lagi ngomongin ini. Gitu. Saya kasih contoh. Kalau saya orang Islam di level 2 tambah 2, oke, dan tahu kalau 2 tambah 2 itu hanya tahu kalau 4 itu hanya 2 tambah 2, saya pasti akan nyalahin orang yang bilang akar 16 ini sama dengan 4 gitu.
Nah, kemungkinan besar dia akan merasa paling benar, kemungkinan besar dia akan merasa paling memiliki surga, gitu misalnya, maka dia memiliki kesempatan untuk mengkafirkan orang lain, gitu. Jadi sorry to say, once saya mengkafirkan orang lain, berarti kelasnya di sini banget, gitu. Kenapa? Once mengkafirkan berarti merasa yang lain salah, berarti sistemnya masih benar atau salah. Berarti levelnya di sini, gitu. Ya sama kayak tadi tuh, jelas-jelas gambarnya itu juga bisa dilihat dari beberapa perspektif, tapi yang kita sama-sama paham bahwa semua manusia punya perspektif yang berbeda gitu. Maka saya ulang lagi, ingat-ingat ibu dan bapak melihat saya di dalam dirinya masing-masing gitu. Jelas ya? Maka kita hari ini belajar bareng, tapi output nanti jam 10 malam keluar dari pembelajaran ini 200 orang punya 200 perspektif yang berbeda. Tapi Ibu dan Bapak, tujuan kita di kelas ini sama, untuk menuju 4, untuk menuju ilaihi rojiun, untuk menuju kasih sayangnya Allah. That's it, selesai. Itulah kira-kira. Sampai sini oke? Jelas ya? Oke. Nah, berarti Islam di 2 tambah 2 dan Islam di log 10.000 ini beda dengan cara pola berpikir dan beda cara bagaimana dia memahami. Itulah kira-kira. Nah, artinya Quran pun ada Quran di 2 tambah 2, ada Quran di akar 16, dan ada Quran di log 10.000. Sampai sini oke? Nah, nanti kita akan sama-sama paham, begitu hari ini kita dengar kata Quran, 2 tambah 2 akan selalu merujuk langsung kepada buku gitu. Salah? Enggak, tapi itu Quran spektrum yang di 2 tambah 2. Nah, malam hari ini Ibu dan Bapak, kita akan berbicara Quran di log 10.000, kita akan berbicara Quran sesuai dengan yang Nabi Muhammad katakan, la sautin wala harfun. Tidak bersuara dan tidak berhuruf, karena kenapa? Quran sejatinya bukan tulisan, Quran sejatinya bukan ucapan, tapi Quran sejatinya adalah cahaya, gitulah kira-kira. Hari ini kita akan berbicara itu. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada kembali ke Quran itu bukan masalah kembali ke buku gitu. Kembali ke Quran bukan masalah kembali ke ayat-ayat yang ada di dalam buku aja gitu. Itu penting, yes, tapi kita akan menaikkan grade kita supaya kita mudah-mudahan bisa mengenal Quran jauh lebih luas lagi. Kita akan masuk ke level yang namanya log 10.000. Gitulah kira-kira. Oke, are we clear Ibu dan Bapak? Sip? Oke ya, aman ya? Sip ya? Oke, jadi kita ada di kelas 2 tambah 2 akar 16 atau log 10.000 nih. Dicek dulu. Abu Marlo ada di mana? Oke, udah log 10.000 semua berarti ya, udah paham. Nggak ada di situ, ada di sini gitu. Ah, nanti kita akan ngerti kenapa di situ sama di sini tuh penting banget. Ini tuh penting banget Ibu dan Bapak. Begitu sering ke situ, that's it, 2 tambah 2 aja. Tapi begitu ke sini, that's it. Nah, udah oke. Karena nanti saya akan selalu sampaikan untuk merimain, manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun, dengan siapapun, kecuali dengan egonya. Dan ego tidak pernah ada di luar diri, karena ego ada di dalam diri kita. Maka saya selalu ulang-ulang, kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena problemnya within you, karena ada di dalam diri kita. Begitu ke dalam, yang di luar pasti akan semakin baik. Clear ya? Nah, so, hari ini kita akan jalan ke dalam, hari ini kita akan masuk ke dalam, dan hari ini kita akan menemukan bukan di luar diri, tapi di dalam diri Ibu dan Bapak. Setuju? Sip ya? Oke. Oh, agak nggak semangat gini sih Ibu dan Bapak nih, kayak yang ngantuk-ngantuk. Ini baru pengantar nih. Oh, oke, good, good. Sip. Alright. Sip. Lanjut ya. Satu, kita bicara dari linguistiknya dulu. Kita bicara dari linguistiknya dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak perhatikan kalimat ini baik-baik supaya nanti kita, oh ya sebentar, Qurannya belum saya siapin. Sebentar Ibu dan Bapak, maaf. Oke. Surat 45 ayat 20. Oke, kita perhatikan nih. Oke ya. Kita akan berbicara di log 10.000 nih. Ya, nggak di 2 tambah 2 nih. Oke. Ingat ya, Bu dan Bapak, untuk pengingat aja, begitu kata-kata Quran mengatakan buku, Ibu dan Bapak jangan langsung berpikir langsung seperti ini. Oke, Nabi Muhammad nggak pernah baca buku begini gitu. Karena buku artinya knowledge. Oke, diingat-ingat dulu nih. Buku artinya adalah knowledge. Alif lam mim zalikal kitab. Alif lam mim zalikal kitab. Kitab itu tidak ada keraguan, bukan buku, tapi the knowledge, pengetahuan itu tidak ada keraguan. Jadi dia berbicara tentang knowledge. Jadi zalikal kitab, kita berbicara tentang knowledge. Oke, kita mulai. Surat 45 ayat 20. Siap ya? Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bicara dari linguistiknya dulu sedikit aja. Di sini Allah mengatakan statementnya menarik nih. Hadza baso irulinas. Clear ya?
Hadza baso irulinas. Diterjemahkan oleh sang penterjemah, ditulis dengan kata-kata Al-Quran ini. Padahal ibu bapak tidak menemukan kata Al-Quran di sini. Jelas? Di sini statementnya adalah hadza. Hadza itu kalimat tunjuk tentang ini. Jelas ya? Nah, nanti ibu bapak akan paham, kalau Quran ngomong ini, sesuatu yang menunjuk kepada ini, berarti sesuatunya nggak jauh gitu. Kalau Quran zalikal kitab itu berarti sesuatu yang jauh. Itulah berarti jauh, inilah berarti dekat. Karena di mana ini, di mana itu. Nah, gitu. Ini itu penting banget untuk kita paham. Oke ya? Ya, kita baca nih. Hadza basairu linnas, dan Allah di sini menggunakan statement nas atau statementnya namanya manusia. Nggak ada kalimat Quran pedoman bagi orang Islam. Nggak begitu kalimatnya. Quran pedoman bagi kaum muslim. Nggak begitu. Tapi Allah di sini berbicara universal. Hadza basairu linnas wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Jadi ini Qurannya saya tutup dulu sementara karena memang nggak ada kalimat Quran. Ini hanya mau menjelaskan aja. Oke? Okay? Hadza, inilah, oke, okay? Ingat-ingat dulu nih. Inilah menunjuk kepada sesuatu. Nanti kita akan tahu sesuatunya apa. Pedoman bagi manusia. Ingat, manusia, nas. So, universal. Tapi Allah komain. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Yang apa? Meyakini. Pertanyaan. Percaya dan yakin beda atau sama? Beda. Oke, bagus. Jawabannya benar semua. Ya, saya juga nggak dengar, tapi udahlah kelihatan dari jawabannya benar semua. Oke. Orang yang percaya belum tentu yakin. Karena kenapa? Percaya ada di luar dirimu, yakin ada di dalam dirimu. Saya percaya minuman ini enak, tapi saya yakin kalau minuman ini enak, udah saya coba. Sampai sini oke? Berarti yakin berbicara antara saya sudah merasakan, berarti yakin esensinya adalah masuk ke dalam yang namanya rasa. Clear ya? Melihat dan merasa dua hal yang berbeda karena saya bisa melihat dengan persepsi, tapi persepsi akan runtuh begitu Ibu dan Bapak sudah merasakan. Maka sorry itu harus saya sampaikan, begitu Ibu Bapak sudah sampai kepada level rasa, semua konsep hilang, selesai. Jelas ya? Semua konsep akan hilang, semua teori akan hilang. Kenapa? Orang udah ngerasain kok. Maka sorry to say, aneh banget kalau hari ini ada orang rajin baca Quran, tapi hidupnya semakin tidak punya perasaan. Itulah kira-kira. Ngejelekin orang lah, ngafir-ngafirin orang. Itu pasti ada sesuatu yang dia tidak masuk ke dalam esensi yang sejati. Gitu. Clear ya? Sip ya? Diingat-ingat Ibu dan Bapak, statement ini mengatakan hadza, ini kalimat penunjuk dengan statement ini. Oke, nanti saya tulis, nanti saya ringkas. Saya cuma mau nunjukin dulu esensi-esensinya. Oke, tambah lagi. Jadi Quran untuk siapa? Manusia. Manusia. Oke, universal. Maka universe itu dari kata unity of verse. Unity itu satu kesatuan, verse itu adalah ayat-ayat Tuhan. Nah, nanti 2 tambah 2 ngomong ayat, pasti balik lagi ke surat dan ayat. Padahal ayat dalam bahasa Arab disebut dengan yang namanya tanda atau sign. Jadi ibu bapak lihat sign, berarti ibu bapak lihat tanda. Tanda dalam bahasa Arab juga disebut dengan kata alam. Jadi alam adalah tanda, tanda adalah sign, alam semesta adalah semesta tanda. Gitulah kira-kira. Oke, semesta tanda. Jadi ibu bapak lagi dengerin tanda-tanda nggak saat ini? Yes. Nah, nanti pertanyaan berikutnya saya mau nanya, yang lagi ngomong nih siapa? Gitu. Jelas ya? Jadi kalau kita ngerti yang lagi ngomong ini siapa, yang lagi berbicara ini siapa, kita akan paham bahwa sang pembuat tanda sedang mengeluarkan tandanya. Maka diskusi seperti ini, nanti kita akan paham, ibu dan bapak tidak mendengarkan suara saya, tapi ibu dan bapak mendengarkan isi dari suaranya. Maka isi dari suaranya itu yang akan membuat kita terbuka. Isi dari suaranya itu yang akan membuat kita berubah. Gitu. Maka kalau tidak mengosongkan geras, suaranya didengar, tapi isinya nggak masuk. Kenapa? Begitu dengar, udah mulai, oh salah nih, oh nggak benar nih, kayaknya dia apa, emang sekolah di mana, emang lulusan apa, dah selesai aja. Itu udah urusan 2 tambah 2 banget gitu, denial gitu ya. Sip ya. Clear. 3138. Oke, surat 3, 138. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga dikasih tanda kurung, dan nggak ada ibu bapak nggak menemukan kata Quran di sini. Adanya juga statementnya sama, hadza lagi di sini.
Jelas ya? Hadza bayanul linnas. Di sini lebih detail lagi Allah berbicara. Hadza bayan. Bayan itu terang, terang. Terang itu adalah sesuatu yang menerangi gitu. Jadi kalau ruangan gelap, begitu ada penerang, dia udah nggak gelap lagi. Sama seperti ibu bapak hari ini bisa melihat saya, bukan karena mata ibu bapak bisa melihat, karena ada cahaya yang masuk ke dalam retina mata ibu dan bapak, sehingga ibu bapak bisa melihat saya. Jadi kemampuan mata sebetulnya bukan melihat, tapi menyerap cahaya gitu. Jelas ya? Maka once kita tidak mengerti cahaya itu apa, nanti kita akan sulit untuk mengerti maksud bayan di sini apa. Oke? Al-Quran dikurungin, saya nggak baca dulu, karena ini statementnya lagi mau menunjukkan kepada sesuatu ini, gitu. Oke? Ini. Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Ayo, diulang lagi kalimatnya seluruh manusia, gitu. Makanya dulu waktu SD, kadang-kadang, ya itu tadi ya, kita punya pendidikan di SD, kitab suci umat Islam, A, Quran, B, Injil, C, Tripitaka. Semua siswa-siswanya jawab kitab umat Islam adalah Quran. Jadi terstigma bahwa Quran didesain untuk orang Islam. Padahal Quran sendiri berbicara manusia. Clear ya, Ibu dan Bapak ya? Oke. Saya nggak akan banyak-banyak untuk ininya. Ini aja deh, satu lagi. Sekarang kita lebih luas. 68 ayat 52. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lebih luas lagi nih, Ibu dan Bapak. Di sini ada kata-kata wa ma huwa. Itu. Tadi ini, sekarang itu. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Di sini nggak ada kata Quran sedikit pun nih. Yang ada kata itu, terus Allah sudah mulai berbicara zikrul lil alamin. Sebetulnya bukan untuk seluruh umat, tapi untuk semesta raya. Gitulah kira-kira. Maka ini diulang lagi di surat 81 ayat 27 misalkan. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Sama. In huwa ila zikrulil alamin. Ini sama nih. Jadi ini udah berbicara tentang semesta alam. Oke. Jadi di surat 81 ayat 27 juga berbicara tentang semesta alam. Oke, satu lagi aja ya Ibu dan Bapak ya. Oke, supaya nggak terlalu banyak di apa namanya di sini gitu, supaya kita bisa masuk ke hikmah-hikmahnya. Oke. Allah bikin satu perumpamaan. Ya, kata Allah begini. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut, clear? Pena dan laut, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Di sini Allah mau ngasih tahu kalimat aku itu unlimited. Tidak ada batasannya. Maka Allah bilang, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi di surat 31 ayat 27 Allah bilang bahwa segala sesuatu yang kalimat-kalimat aku, ayat-ayatku atau Quran ini itu tidak terbatas. Jelas ya? Pertanyaan. Dah, kita punya beberapa fakta nih. Catatan dulu sedikit. Oke, yang baru datang selamat bergabung. Hari ini seru banget nih, 252 orang. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat ya, Ibu dan Bapak ya. Oke, bismillah. Nah, kita lihat nih. Dari 4 ayat yang kita ambil tadi, 4520 mengatakan ini. Oke? 3138 mengatakan ini. Huwa. Hadza. 81 ayat 27 mengatakan huwa. Mengatakan itu. 31 ayat 27 ini mengatakan unlimited things. Segala sesuatu yang tidak terbatas gitu. Gitulah kira-kira. Jelas ya? Pertanyaan. Ini perlu direnungkan pakai log 10.000 nih. Berarti kalau begitu Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau ini relevansinya kita berbicara sebagai Quran, kita renungkan nih. Populer belief, dengar kata Quran, langsung, ini. Jelas ya? Mana Quran? Ini. Oke, salah? Enggak. Tapi perlu difahami bahwa yang saya pegang ini bukan Quran, tapi mushaf atau buku. Jelas ya? Karena Quran dalam bahasa Arab dari kata qoro'a itu sesuatu yang bisa dibaca. Maka Ibu Bapak kalau ngomong Quran atau qoro'a di orang Arab, itu Ibu Bapak bisa dikasih koran, bisa dikasih komik, pokoknya sesuatu yang dibaca itu namanya adalah Quran atau qoro'a tadi gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita renungkan nih.
Ini jelas Quran, buku kitab Al-Quran. Pertanyaan, ini didesain untuk siapa? Manusia. Saya kasih M di sini. Ini juga manusia, M yang kedua. Ini lebih luas lagi, semesta alam. Ini unlimited. Oke, maaf ya Ibu Bapak, kita ambil contoh yang konkret nih. Konkret, faktual. Tetangga saya, let's say, dia Kristen, misalkan. Atau Buddhis lah, misalkan. Terus saya datang ke tetangga saya. Wahai tetanggaku, mau tahu pedoman hidup yang paling benar? Pedoman yang paling benar adalah ini. Pertanyaan, tetangga saya menerima atau nolak, Ibu dan Bapak? Kira-kira. Nerima atau nolak nih? Nolak pasti. Enak aja. Itu kan kitab kamu, itu kan kitab yang menurut kamu benar, itu kan dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal relevansi di ayat yang tadi, di 45 ayat 20, Allah mengatakan, ini tadi harus bisa diterima oleh seluruh manusia. Gitu. Berarti kalau kita masih hanya punya pemikiran kalau Quran adalah ini, salah enggak, tapi baru 2 tambah 2. Karena enggak relevan sama 45 ayat 20 dan enggak relevan sama surat 3 ayat 138. Gitu. Karena nanti kita akan sama-sama paham, Ibu dan Bapak, dulu waktu ada orang nanya ke Nabi Muhammad, ya Rasul, pedomanku apa? Nabi Muhammad nggak jawab, buka aja surat 45 ayat 20. Nggak begitu. Karena surat 45 ayat 20 ada 50 tahun setelah Nabi Muhammadnya juga nggak ada. Dibukukannya itu 50 tahun setelah Nabi Muhammad nggak ada. Gitu. Jadi mau ngomong Al-Jasiyah, mau ngomong Ad-Duha, mau ngomong apapun, pada saat itu tidak menjadi rujukan sebagai surat dan ayat. Karena kenapa? Memang belum dikodifikasi menjadi surat dan ayat. Clear ya? Berarti kalau kita ngomong Quran hanya ini, salah atau benar? Ya, yang ngomong salah berarti 2 tambah 2 kan nggak ada benar atau salah. Benar, tapi, dia punya perspektif yang sempit bahwa Quran hanya buku, gitulah kira-kira. Clear ya? Oke. Apalagi di surat 81 ayat 27, Allah bilang, Quran ini didesain untuk semesta alam. Nah, kalau semesta alam termasuk binatang nggak? Yes. Termasuk tumbuhan nggak? Yes. How come binatang sama tumbuhan belajar Quran dengan buku gini? Mereka nggak bisa baca, mereka nggak bisa nulis, dan seterusnya. Clear ya? Berarti 81 ayat 27 nggak relevan lagi nih. Artinya, Allah punya hidden message bahwa mengatakan Quran, ternyata ada sesuatu yang lebih dalam dari apa yang kita ketahui selama ini, misalkan. Apalagi di surat 31 ayat 27 nih, Ibu dan Bapak. Quran kalau dikasih gambaran kalimat aku kata Allah, pena, pohon sebagai pena, laut sebagai tinta, ditambah 7 lautan lagi, maka tidak akan ada habisnya. Pertanyaan, Ibu Bapak mencetak buku ini perlu 7 lautan tinta nggak kira-kira? Enggak juga. Karena kenapa? Berarti di situ Allah mau mengatakan yang lebih luas, bukan permasalahan ini, bukan permasalahan bukunya, tapi ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan. So, what's the real Quran all about? Gitulah kira-kira. Sebenarnya ini lagi mau ngomongin apa sih? Sebenarnya ini lagi mau ngomongin udah apa, bagaimana, terus kita ngertinya harus gimana? Gitulah kira-kira. Sip ya, ini premis yang ingin saya bangun dulu supaya kita switching paradigm Quran 2 tambah 2 ke log 10.000 supaya kita meluas bahwa nanti kita akan sama-sama mengerti, begitu kita tahu bahwa Quran itu adalah luas, nanti kita akan paham bahwa Quran tidak hanya yang tertulis, tapi Quran juga ada yang tidak tertulis. Are we clear, Ibu dan Bapak? Coba jempolnya boleh dulu, saya lihat. Oke, lihat satu-satu dulu. Oke, sip. Mantap ya. Sip, oke. Hebat nih. Ini udah paham-paham cepat pahamnya ya, alhamdulillah ya. Oke, sip. Kita lanjut. Saya simpulkan sedikit. Oke. Kemarin sih kita sudah dengar kajian bahwa Quran itu dibagi 2. Ada kauliyah, ada kauniyah. Kauliyah itu adalah sesuatu yang tertulis, kauniyah adalah sesuatu yang berbentuk bukti gitu. Oke? Tapi saya akan mudahkan begini ya Bu dan Bapak. Tertulis, sorry, jangan tertulis ya, ini terlalu simpel. Fisik dan non fisik dah gitu aja. Sip? Oke. Di Quran ini Bu dan Bapak ada ayat berapa? 6.236 ayat. Oke, yang fisik 6.236 ayat. Ada yang ngomongin 6666 boleh lah, ya kita nggak usah berantem di situ gitu, nggak apa-apa. Oke, sip ya. Oke,
Sekarang kita renungkan nih. 6.236 ayat terbatas atau tidak terbatas? Yes, karena cuma 6.236. Meskipun nanti kita bisa akan paham dari 6.236 ini akan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang akan keluar dari faktor-faktor yang kita pahami gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, berarti yang tertulis 6.236 ayat, tapi Allah tadi berbicara, Quran berbicara masalah semesta. Clear? Berbicara masalah semesta. Ibu dan Bapak, semesta terbatas atau nggak terbatas? No. Berarti di sini unlimited. Clear? Maka saya akan sampaikan dulu, Quran yang fisik itu cuma 1%, dan yang non-fisik itu 99%. Clear? Jadi sorry to say, kalau saya hari ini menguasai yang 1%, belum tentu dia mengerti esensi dari Quran. Maka mau hafal 30 juz kek, mau sering dibaca kek, mau sering apa, hal yang tidak menjadi kesadaran, hal yang tidak menjadi hikmah, berarti dia tidak merubah dari yang 1% menuju kepada yang 99%. Itulah kenapa intisari dari Quran itu sebetulnya bukan huruf dan bukan tulisannya, tapi yang disebut dengan yang namanya hikmah. Jelas ya? Maka di surat 2, 269, yu'til hikmah mayasya. Aku hanya akan memberikan hikmah kepada siapa yang aku kehendaki. Gitu. Jadi belum tentu orang rajin baca Quran, belum tentu orang rajin hataman, dia mendapatkan hikmah. Dengan rajin baca Quran, jalan menuju kepada hikmah. Gitulah kira-kira. Clear ya? Jadi non-fisik nanti akan ada kaitannya dengan yang namanya hikmah. Sampai sini oke ya? Jadi tadi Ibu Bapak lihat yang 6.236 itu adalah sesuatu hal yang hanya 1%. Jadi menguasai 30 juz, quotes and quotes sederhananya berarti baru menguasai yang 1%. Karena kenapa? Dia belum tembus kepada sesuatu yang lebih luas lagi. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke. Saya ulang dulu ya, Ibu dan Bapak ya. Tadi Allah mengatakan Quran dengan kata-kata ini. Itu, ini berarti menunjukkan kepada sesuatu. Gitu. Clear? Kepada sesuatu. Sesuatu. Oke. Sekarang kita bikin relevansi, Ibu dan Bapak. Let's say. Katakanlah hari ini ada Nabi Muhammad ada di sebelah kita. Let's say. Atau nggak usah hari ini deh. Kita mundur. Saat Nabi Muhammad masih hidup. Terus saya nanya, atau kita nanya sama Nabi Muhammad. Pertanyaannya sederhana. Ya Rasul, pedomanku ini apa? Kira-kira Ibu dan Bapak Nabi Muhammad akan jawab apa? Pertanyaannya ada orang, ya Rasul, pedoman hidupku ini apa? Kira-kira Nabi Muhammad akan jawab apa? Opsi, 1. Buka aja di surat 45 ayat 20. Nggak mungkin, belum ada. Clear? Atau Nabi Muhammad nggak mungkin keluar dari apa yang dituliskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Gitu. Karena jawaban apa yang disampaikan Nabi Muhammad pasti adalah wahyu. Maka Nabi Muhammad tidak mentafsirkan Quran, tapi Nabi Muhammad menyampaikan Quran. Karena nanti tafsir datang dari sini, tapi menyampaikan adalah sesuatu yang direct. Maka disebut dengan pewahyuan. Gitu. Jelas ya? Maka kadang-kadang mohon maaf sekali, kita kadang-kadang berdebat berbeda tafsir dan seterusnya, tapi nanti kita akan sama-sama paham, semua tafsir pada dasarnya, dalam tanda petik semuanya pada dasarnya hanya mau menggambarkan situasi yang sebenarnya. Gitu. Penafsir itu adalah menggambarkan sesuai dengan sudut pandangnya, gitulah kira-kira. Maka saya ulang, log 10.000 nggak berbicara benar atau salah, tapi semuanya saling melengkapi gitu. Bukan dia salah, aku benar, nggak begitu. Dia benar, aku punya kebenaran, mari kita gabungkan, siapa tahu benar dengan kebenaran yang lain akan lebih meluaskan sudut pandang kita, gitulah kira-kira. Jelas ya? Dan insya Allah, spirit kita di pertemuan dan pembelajaran ini, spirit bukan debat, bukan benar salah, tapi spirit untuk saling berbagi cahaya. Setuju Ibu dan Bapak? Clear ya? Kita mau belajar, mau meluaskan pola berpikir, mau meluaskan hati, karena di sini kita bukan mau mencari perbedaan, kesalahan, perdebatan, tapi kita mau saling memberikan energi gitu ya, saling mau memberikan suatu warna yang baru gitu. Oke, straight to the point. Berarti kalau tadi 45 ayat 20 disampaikan bahwa hadza basairul linnas, maka Nabi Muhammad kalau ditanya, ya Rasul pedomanku apa? Nggak mungkin Nabi Muhammad nggak jawab dengan statement hadza, nggak mungkin. Karena statement hadza tadi tercantum di Quran, Quran adalah ucapannya Nabi Muhammad. Sebuah hadis mengatakan Aisyah ditanya, wahai Aisyah, akhlak Rasulullah itu apa? Quran. Berarti kalau Quran ngomong hadza, Nabi Muhammad juga pasti ngomong hadza.
Kalau Quran ngomong huwa, Nabi Muhammad juga pasti ngomong huwa. Berarti ada orang datang ke Nabi Muhammad, bertanya, "Ya Rasul, pedomanku apa?" Hadza. Nabi Muhammad pasti menggunakan statement hadza dan huwa, gitulah kira-kira. Pertanyaan berikutnya. Berarti kalau Nabi Muhammad menggunakan kata ini dan itu, menggunakan kata hadza dan huwa, ini harus merujuk kepada sesuatu karena ini adalah kata penunjuk si sesuatu tadi gitu. Nah, berarti Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita straight to the point aja ya, supaya kita bisa nanti banyak berdiskusinya gitu, karena menuju ke sini kalau di kelas offline tuh panjang banget ceritanya, tapi saya rasa Ibu dan Bapak di sini udah log 10.000 semua juga gitu, insya Allah bisa menerima dengan lebih baik gitu ya, kira-kira. Oke, straight to the point Ibu dan Bapak. Sekarang kita lihat nih. Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Clear? Yang pertama menerima Quran di alam semesta ini siapa, Ibu Bapak? Nabi Muhammad. No. Yang pertama menerima Quran adalah Jibril. Oke? Karena Jibril, Kang Iip udah jelasin tentang lebih banyak gitu ya. Jibril tidak berbicara tentang sosok, tapi Jibril berbicara tentang fungsi. Clear ya? Oke. Maka dari Sang Maha, melalui kefungsiannya, menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Clear? Oke, saya gambarin sedikit. Kita pakai segitiga sama sisi nih. Oke. Berarti Allah melalui Jabarul untuk mengajarkan Muhammad untuk mengenal Allah. Nah, ini ritmenya. Jadi nggak beres-beres nih, muter terus sampai hari ini. Jelas ya? Jadi Allah memberikan sinyal masuk ke dalam Muhammad. Oke. Sebelum kita ngerti ini, Ibu dan Bapak, nanti kita akan paham, ini klasifikasinya atau ini cara penyampaiannya gimana. Gitu. Oke, kita kembali ke origin dulu sebentar. Nanti kita balik ke halaman sebelumnya. Di surat 57 ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Clear? Dialah yang awal dan yang akhir. Berarti sebelum ada semesta ini ada semua, yang awal siapa Ibu dan Bapak? Dia. Karena pada saat dia, itu belum ada nama. Jelas ya? Karena hari ini orang bisa tahu nama, tapi belum tentu tahu sifatnya. Belum tentu apalagi kenal baik, gitulah kira-kira. Maka ada orang kenal Allah cuma namanya aja, tapi nggak tahu Allah itu apa. Ada orang kenal si Abu cuma dengar-dengar aja. Oh, pernah dengar si Abu ketemu? Belum juga. Nah, udah. Orang yang tahu nama, belum pernah ketemu, itu akan berangan-angan. Akhirnya, oh dengar katanya begini, begitu. Oh dengar katanya begini, begitu. Tapi begitu udah sering ketemu, akan semakin kenal. Level makrifat antara yang tahu nama dan yang tahu sifat pasti beda. Jelas ya? Maka sering menyebut nama Tuhan, belum tentu dia mengenal Tuhannya. Apalagi nanti dia menyatu dengan dia. Gitu. Maka rumusnya ada 3, Ibu dan Bapak. Melihat, merasa, melebur. Lihat dulu, nanti masuk ke rasa. Udah merasa, akunya udah hilang. Gitu. Nah, nanti pertanyaan terakhir, yang lagi ngomong siapa? Yang Ibu Bapak lagi dengerin siapa? Yang Ibu Bapak sekarang dengarkan ayat-ayat ini apa? Gitu. Supaya nanti kita akan sama-sama paham bahwa segala sesuatu itu semuanya berkaitan dengan sistem yang origin yang akan kita diskusikan sebentar lagi. Oke. Pertama, oke, sebentar ya Ibu Bapak, ini mati lampu jadi saya agak gelap sedikit gitu. Tapi masih jelas ya suaranya ya? Jelas ya? Oke, oke. Memang harus gelap dulu untuk paham ini. Oke. 1. Ketika Allah, dialah yang awal dan dialah yang akhir, ketika Allah mengatakan dialah yang awal, berarti dia adalah sesuatu awal dari semua penciptaan. Saya akan cepat aja Ibu dan Bapak. Di surat 24 ayat 35, Allah mengatakan Allahun Nur. Nur itu adalah cahaya. Clear ya? Cahaya. Sebentar Ibu dan Bapak, sorry, sebentar. Oke. Allah itu adalah cahaya. Clear? Tolong ingat baik-baik Ibu dan Bapak. Cahaya, Allahul Nur. Makanya ada surat Nur sendiri itu yang disebut dengan cahaya. Berarti kalau Allah itu adalah cahaya, berarti cahaya sekarang kita analogikan untuk kita paham bahwa cahaya means energy. Oke, diingat aja. Nanti cahaya energi itu akan disebut dengan yang namanya ruh.
Cahaya jadi energi, energi jadi ruh, ruh masuk, nanti kita akan sebut ini yang disebut dengan yang namanya Quran. Oke. Di surat 42 ayat 52, di situ ada kata-kata ruhan, ruhan diartikan Quran. Jadi, nanti kita akan sama-sama paham, mau cahaya, mau energi, mau ruh, mau Quran, ini esensinya adalah sama. Jelas ya? Jadi nanti kita akan mengerti bahwa Quran bukan buku, tapi Quran adalah cahaya, energi, dan ruh. Gitu. Oke. Saya cepat aja nih, karena kita nggak bahas ini hari ini. Berarti Allah dulu satu, gitu ya, energi, dia memuai, dia memuai, dia memuai, dia memuai, dia memuai, dia memuai, 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 memuai. Dia meluas, 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 gitulah kira-kira. Ini yang disebut dengan progressing kun fayakun di surat 57 ayat 4, Allah mengatakan, aku menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Berarti penciptaan sampai hari ini melalui fase kepada 6 masa. Jelas ya? 6 masa. Oke, berarti semua pada inti awalnya adalah energi. Jadi Ibu dan Bapak kalau kita tarik ke seluruh penciptaan, titik dasar awalnya sama nggak Bu, Pak? Sama. Ini titiknya adalah dia gitu. Nah, dia mulai berubah menjadi energi, energi menyublim seterusnya jadi bumi, bumi nanti mengeluarkan air, air menjadi flora, flora menjadi fauna, fauna akhirnya jadi kita semua. Pertanyaan, berarti dari semua fayakunnya Allah, 6 masanya Allah, semua intisarinya adalah sama karena apa? Yang menjadi ini semua adalah perubahan energinya sendiri, maka Allah selalu mengatakan, aku meliputi segala sesuatu. Karena kenapa? Semua yang ada di langit dan di bumi, sumbernya datang dari sumber yang sama adalah aku. Gitulah kira-kira. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. So, Ibu dan Bapak, oke, kita akan sama-sama paham. Begitu Ibu dan Bapak lihat tumbuhan, binatang, langit, bumi, semua planet, kita semua datang dari tempat yang sama, kita semua datang dari kampung yang sama, kita semua datang dari sumber yang sama. Tapi hari ini, how come kita bisa menjelekkan orang lain? Tapi hari ini, how come kita bisa mengkafirkan orang lain? Artinya, begitu kita tidak kenal kepada sumber ini, kita akan keluar. Karena kenapa? Manusia diberikan yang disebut dengan yang namanya psychological self atau yang disebut dengan yang namanya ego. Maka jati diri kita adalah dia, tapi sifat kita adalah ego kita. Maka kembali kepada jati diri, itulah yang disebut dengan yang namanya ilaihi roji'un. Sampai sini oke, Ibu Bapak? Clear ya? Sip ya? Kita sama-sama source-nya sama ya? Semua terkoneksi Ibu dan Bapak? Yes! Semua menyatu? Iya! Maka kalau kita sekarang masih ngerasa ada sekat-sekat di antara kita semua, berarti kita belum masuk ke dalam kesadaran yang namanya tauhid. Karena tauhid artinya kesadaran bahwa segala sesuatu dalam satu kesatuan. Maka kul hu Allah hu ahad. Segala sesuatunya menyatu. Pertanyaan. Berarti Ibu dan Bapak, intisari di dalam diri kita, maaf. Intisari di dalam diri kita, atau intisari kita, itu bukan apa yang kita lihat. Karena semakin jauh dari inti, itu akan memiliki semakin bentuk fisik. Gitu. Semakin kedekat ke inti, semakin akan masuk ke dalam sesuatu hal yang non-fisik. Gitu. Maka tidak ada benda hidup dan tidak ada benda mati. Sejatinya, di benda mati seperti meja, kursi, dan seterusnya, dia punya quark intisel yang intisarinya juga adalah energi. Fisik adalah energi yang memadat. Gitulah kira-kira. Berarti pertanyaannya, kita ini makhluk fisik atau makhluk non-fisik sebetulnya? Makhluk non-fisik yang memadat yang menjadi fisik. Maka kemana saja kamu menghadap, kamu hanya melihat aku, kata Allah. Bagi orang yang punya level makrifatnya bukan hanya kenal dari nama. Gitu. Kenal ya, makrifat itu kenal. Ibu dan Bapak jangan dengar makrifat, itu ilmu tinggi. Nggak begitu gitu. Makrifat sesimpel mengenal. Clear ya? Tapi nanti memang panjang sih ceritanya. Tapi intinya adalah orang mengenal nama belum tentu mengenal rasanya. Orang mengenal rasa udah pasti menyatu dan nggak ada lagi terpisah gitu. Pertanyaan, berarti kita dengan Allah dekat apa jauh? How come hari ini orang ngomong aku jauh dari Tuhannya? Padahal dia adalah bagian proyeksi dari dirinya sendiri. Itulah kira-kira. Maka Ibu dan Bapak, di antara kita ini semua nih nggak ada ruang, semuanya hanya dia sebetulnya. Bahkan kitanya pun nggak ada sebetulnya. Karena kenapa?
Yang ada hanyalah dia, yang ada hanyalah energinya. Tapi ketika kita tidak mengerti bahwa dia di dalam diri kita, kita tidak mengerti ini semua, yang keluar adalah ego kita, yang keluar adalah pandangan fisik kita. Gitulah kira-kira. Clear ya? Oke. Ibu Bapak nanti tagih saya untuk bahas ini lebih detail, karena saya nggak akan bahas ini hari ini, cuman ini pengantarnya aja supaya kita paham bahwa the same source gitu. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Kita tamu di semesta, kita akan pulang ke kampung yang sama. Jadi kita sama binatang, sama tumbuhan, semuanya dari sumber yang sama, Ibu dan Bapak. Maka manusia didesain untuk merahmati semesta gitu, jangan merusak. Berarti begitu saya merusak tumbuhan, saya lagi merusak source saya sendiri gitu. Saya lagi tidak berhubungan baik dengan siapapun manusia, berarti saya lagi merusak source saya sendiri gitu. Karena nanti kita akan sama-sama paham kemana saja kamu mengharap, di situ kamu akan bertemu dengan aku, kata Allah. Oke? Bertemu bukan dalam bentuk tatap mata, tapi bertemu artinya kamu sadar bahwa semua diciptakan dari sumber yang sama. So, kita kembali kepada Quran. Pertanyaan. Berarti saya akan ilustrasikan Allah adalah Sang Maha Energi. Maka Nikola Tesla, Ibu dan Bapak nanti saya liatin quotes-nya. Dia bilang, if you want to know the secret of universe, think about energy, vibrasi, vibration, sama frekuensi. Nah, 3 ini penting banget nih. Karena Quran kita akan bicara bukan Quran masalah tulisannya, tapi bagaimana energinya, bagaimana tervibrasi, bagaimana kita memiliki frekuensi yang sama. Gitu. Jelas ya? Karena nanti beda-beda nih, frekuensi tiap manusia beda-beda. Karena nanti Allah berbicara dalam konteks yang namanya energi, atau Allah nanti akan berbicara melalui sistem yang namanya gelombang. Aduh, maaf, Ibu dan Bapak. Bentar. Ini pulpennya mau habis nih kayaknya. Gelombang. Oke, sampai sini oke, Ibu Bapak? Ntar lihat dulu satu-satu. Clear ya? Oke. Saya straight to the point sedikit. Ibu Bapak dengar saya ya? Yang Ibu Bapak dengar saya suaranya, yang Ibu Bapak dengar bukan suaranya, tapi gelombangnya sebenarnya. Once kita ada di frekuensi yang sama, kita match. Kita akan nyaman untuk bisa diskusi dan bicara. Kenapa? Karena gelombang sama vibrasinya nyambung. Maka kita nanti akan selalu ditemukan dengan vibrasi dan gelombang yang sama. Saya kasih contoh. Kalau saya masih punya hobi ngomongin orang lain, semesta tahu, oh ini tipikal ngomongin orang lain, gelombangnya di ngomongin orang lain. Nanti ditemuin sama orang yang senang ngomongin. Dah, ketemunya nggak jauh-jauh di situ-situ lagi, gitulah kira-kira. Tapi begitu saya meningkatkan gelombang saya untuk nggak mau ngomongin orang lain, maka pelan-pelan kita akan dijauhkan tuh. Semesta akan menjauhkan. Kenapa? Karena semesta akan mengumpulkan kepada semua energi, gelombang, dan vibrasi yang sama. Jelas ya? Entah mau dari dulu teman dekat, tapi karena frekuensi dan vibrasinya udah beda, somehow susah ketemu aja. Udah gitu intisarinya. Mau janjian, nggak ketemu aja mau apa. Karena kenapa? Frekuensi levelnya udah berbeda. Gitulah kira-kira Ibu dan Bapak. Jelas ya? Maka nanti kita akan sama-sama paham, yuk kita belajar sistem semesta, karena begitu kita mengikuti sistem semesta, kita akan berserah total kepada Allah. Gitu. Karena mengenal semesta, mengenal diri adalah mengenal Allah. Clear? Berarti Quran berbicara tentang gelombang. Berbicara tentang energi. Maka di surat 42 ayat 52 disebut ruhan. Pertanyaan. Allah sebagai pusatnya. Oke. Ibu Bapak saya sebut provider, nggak apa-apa ya. Provider. Oke. Ibu Bapak sekarang bisa terkoneksi seperti ini karena ada gelombang internet masuk kepada gadgetnya Ibu dan Bapak bisa menampilkan ini semua. Karena kita ada di dalam gelombang yang sama. Clear? Oke. Berarti kalau Allah sebagai provider, dia hanya akan bisa dikenal dengan gelombang tertentu gitu. Let's say, kalau di Bandung dulu ada yang namanya Oz Radio, 103.0. Kalau saya mau dengar channelnya Oz, saya akan muter radio saya ke tuningnya 103.0. That's it, saya dengar radio. Jelas ya? Nah, permasalahannya adalah si manusia ini adalah receiver dari gelombang tadi, gitulah kira-kira, Bu. Dia sebenarnya selalu mendengarkan gelombang-gelombangnya Allah, tapi karena tuning receiver-nya kurang clear, maka suaranya dia nggak terlalu kedengeran. Kenapa? Karena frekuensi sama vibrasi sama gelombangnya memang nggak tuning di situ. Itulah kira-kira. Jelas ya? Berarti
Allah bermain di dalam sifat yang namanya gelombang untuk masuk ke dalam manusia, dalam tanda petik, dan penyampaian inilah dari statement dari yang namanya gelombang menuju kepada rasa, di situ disampaikan melalui dengan statement yang namanya Jibril. Gitulah kira-kira. Sampai sini oke? Jelas ya? Oke. Saya garis bawahi dulu. Waduh, udah 21.14. Agak cepat ya sedikit ya Ibu dan Bapak ya. Saya garis bawahi dulu nih. Allah energi, ruh, Quran. Quran, energi, ruh, itu juga. Jadi Quran adalah energinya Allah yang mau dipancarkan. Clear ya? Maka nanti kita akan sama-sama paham, ada Quran, ada kitab Quran. Semua Nabi dan Rasul menerima Quran. Tapi kitab Quran ada setelah Nabi Muhammad gitu. Karena nanti kita akan sama-sama mengerti, semua kitab Allah selalu mengatakan dengan statement dua, petunjuk dan cahaya. Petunjuk dan cahaya. Saya kasih contoh dulu. Ya, saya kasih contoh dulu. Satu aja. Ya, tiga. Oke, supaya clear semuanya. 1. 5 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya petunjuk dan cahaya. Clear? Taurat bicara petunjuk cahaya. Oke. Cuman Quran yang pada masa itu jadi fasenya namanya Taurat, formnya Taurat. Air dimasukin ke botol, jadi botol. Air dimasukin ke gelas, jadi gelas. Quran itu apa? Airnya. Tergantung nanti wadahnya seperti apa. Kalau air dimasukin ke piring, jadi piring. Kalau air dimasukin ke kendi, jadi kendi. Gitulah kira-kira. Ini berbicara tentang Taurat. Supaya nanti kita bisa, oh enggak, kitab suci Islam Quran. Kalau Taurat gimana? Nanti ribut di situ gitu. Padahal nanti rukun iman adalah mengimani semua kitab. Karena nanti kita akan paham. 546-nya. Dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya petunjuk dan cahaya. Ada dua lagi tuh. Taurat, petunjuk cahaya. Injil, petunjuk cahaya. Berarti Quran apa, Ibu dan Bapak? Petunjuk cahaya. Hudan, nur. Maka Ibu dan Bapak, sebenarnya yang jauh lebih mengerti Quran dari kita semua adalah R.A. Kartini. Karena R.A. Kartini ngomong gini nih. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Ini kalimat cahaya diulang-ulang nih. Habislah gelap, terbitlah terang. Jadi Kartini mau ngomong apa nih sebenarnya? Jadi mulai dari Kartini, Quran, Injil, Taurat, Bhagavad Gita, everything. Semua kitab mention tentang hudan, nur, petunjuk, cahaya. Nah, so bisa kita simpulkan di surat 4 ayat 174. Oke. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Maka Ibu dan Bapak, once kita mengaktifasi cahaya ini, that's it, kita akan masuk ke dalam, kita akan mengakses ke dalam gelombang itu. Quran seperti itu. Sip. Dah, Ibu dan Bapak, saya rasa kita ngerti dulu. Ada perubahan paradigma dari buku kepada cahaya. Clear? Cahaya adalah energi. Clear? Energi berbicara tentang gelombang. Ibu dan Bapak sedang mendengarkan gelombangnya, bukan si abunya. Jadi yang lagi ngomong sebenarnya bukan abu, tapi gelombang itu. Gitu. Jelas ya? Maka kalimat ini bisa Ibu Bapak terima tergantung receiver-nya. Kalau receiver-nya siap, maka gelombangnya akan memboosting. Maka kenapa di awal tadi saya nanya saya ada di mana? Within yourself. Maka begitu kita siap sebagai receiver untuk menerima, semua yang datang itu akan membangkitkan sesuatu. Itu di Western disebut dengan kata-kata aha moment. Atau yang disebut dengan pencerahan, enlightenment. Atau nanti di dalam bahasa Quran disebut malam Lailatul Qadar. Dari yang awalnya apa sih? Oh, nggak ngerti. Begitu, oh, nah udah. Begitu udah ada, oh, that's it. Itu Quran lagi aktif, itu Quran lagi menerangi, begitu ada aha moment, itu ciri-ciri orang sedang menembus, mengakses Quran sejatinya. Sampai sini oke, Bu? Pak?
Ini kira-kira dari tadi banyak yang oh nggak? Oh, banyak ya? Nah, berarti kalau ibu bapak udah mulai, oh, berarti ibu bapak sedang mendapatkan Lailatul Qadar sebelum hari ke-21 gitu. Karena Lailatul Qadar tidak ditentukan oleh ruang, waktu, tapi kesadaran. Once kita mendapatkan cahaya yang 1000 bulan, dalam tanda petik, kita mendapatkan dan mengakses kepada kesadaran yang sangat menerangi kita. Yang asalnya nggak ngerti, that's it, saya jadi paham. Clear? Nah, intinya, Ibu dan Bapak. Clear ya? Ini intinya nih. Balik dulu ke sini. Oke, catatan dulu ya, Ibu dan Bapak ya. Oke, tadi Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasul, pedoman saya apa?" Bentar ya. Mana ya tadi? Nah, Nabi Muhammad ditanya nih, "Ya Rasul, pedoman saya apa?" Hadza huwa. That's it. Nggak mungkin. 45 ayat 20, nggak mungkin. Berarti Nabi Muhammad menunjuk kepada sesuatu nggak, Bu, Pak? Iya dong. Dia menunjuk kepada sesuatu. Jadi once Allah menggunakan sistem Jibril tadi, bentar, maaf. Nah, menggunakan sistem Jibril tadi nih, saya tulis J ya. Jibril itu dari kata Jabarul, Ibu dan Bapak, Jabarul itu artinya menjelaskan. Jelas ya? Segala sesuatu yang makanya ada disebut dengan ilmu al-jabar, yang menjelaskan dan menerangkan segala sesuatu. Gitu. Jadi Allah melalui para fungsinya, melalui Jibril ini, menyampaikan kepada seorang utusan Allah yang disebut dengan yang namanya Nabi Muhammad, pasti ada tempat untuk menerimanya, receiver-nya. Di mana receiver-nya? Yuk kita lihat. Dan ini yang disebut dengan yang namanya Al-Quran sejati. 26192. Oke, kita lihat nih. 26192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ingat, Quran energi. Energi tanda. Diterima sama receiver jadi knowledge. Clear? Newton lihat buah apel, gravitasi. Archimedes ngelihat air ke atas, hukum Archimedes. Tanda semua tuh. Jadi Quran berarti knowledge. Di mana? Diserap dari bagaimana kita menyerap tanda. Clear ya? Maka al-anfaq, al-anfus, tanda itu ada di dalam dirimu dan ada di luar dirimu. Maka semesta alam adalah semesta tanda. Once kamu bisa fokus melihat tanda, kamu akan mendapatkan sesuatu. Clear? Oke. Kemana sih Ibu dan Bapak ini dituruninnya? Atau siapa dulu nih? Dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Ruh, Amin. Tadi bilang, ingat. Allah, dia, energi, Ruh, Jibril, Quran. Ini esensinya sama nih. Esensinya adalah knowledge. Knowledge yang dipancarkan oleh provider. Gitu. Nah nanti Ibu Bapak gini, kalau diri kita cuma 2G, ya dapat sinyalnya cuma segitu-gitu aja, udah. 2G sama 4G kecepatannya beda pasti gitu. Nanti tergantung nih, kita mau membuat level kita di 2G kah, di 3G kah, di 4G kah, nanti lebih luas si G-nya tadi, lebih kita bisa menerima providernya lebih baik gitu. Clear ya? Oke. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril tadi. Kemana sih Ibu dan Bapak? Nih intinya. Ke dalam hatimu. Ala kolbik kata Quran di sini. Agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Memberi apa? Peringatan. Berarti ketika Nabi Muhammad ngomong ini dan itu, dia lagi nunjuk kemana nih, Bu? Ke buku nggak? Nggak ada. Atau ke kitab? Nggak ada. Maka Nabi Muhammad mengatakan, istafti kolbik. Mintalah petuah, petunjuk, mintalah pedoman, mintalah apapun ke dalam hatimu. Gitu. Berarti Nabi Muhammad lagi nunjuk ke sini nggak kira-kira? Jadi secara esensi, ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasul pedoman saya apa sih? Hadza, ini. Pedoman saya apa? Huwa, itu. Ini, itu. Ini, itu. Berarti Nabi Muhammad lagi mengatakan sesuatu yang lebih besar dari hanya buku nggak, Bu, Pak? Iya. Yang lebih besar dari hanya ayat-ayatnya. Jelas. Karena kenapa? Nabi Muhammad lagi mau menghantarkan manusia ke titik petunjuknya. Maka sejatinya Nabi Muhammad nggak mau menuliskan Quran sebetulnya. Karena kenapa? Jangan sampai rajin baca kitab yang di luar, tapi dia tidak masuk ke dalam kitab yang di dalamnya sebetulnya.
Karena nanti kita akan sama-sama paham, Nabi Muhammad exactly dia menunjuk kepada apa? Hatinya. Nah, Ibu Bapak ingat juga, hati lagi nggak berbicara tentang hati fisik. Jelas ya? Lagi mau lebaran nih. Tolong bedakan antara kolbu sama hati fisik. Nggak ada sambal goreng kolbu, nggak ada. Yang ada sambal goreng hati. Ini beda nih, gitu ya. Dalam artian, kolbu di sini bukan yang fisik, gitu. Dalam artian, di sini adalah kita berbicara sesuatu yang non-fisik. Oke, nanti Ibu Bapak PR sampai 196-nya boleh dibaca gitu ya. Oke, nah cuman yang ingin langsung saya sampaikan di sini di surat 29 ayat 49-nya. Udah jelas banget. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Bal huwa ayatum bayinah fi within sudur, bersama kamu di dalam sudurmu. Pertanyaan, kalau Allah bilang ngomong di dalam, berarti kita beserta Quran atau tidak beserta Quran? Beserta dong. Kalau Allah berbicara di dalam, berarti dia sesuatu yang sudah beserta kita. Maka Ibu Bapak, Quran sebagai manual book, kalau Ibu Bapak beli TV, pasti dibungkus, pasti bungkusnya dikemas, manual book TV-nya di dalam bungkus atau di luar bungkus? Di dalam. Pertanyaan, TV aja manual book-nya di dalam bungkusnya, masa manusia manual book-nya di luar bungkusnya? How come? Masa manual book kita ada di luar diri kita? Bagaimana? So, kita terlahir dengan ruh, di mana ruh adalah Quran sejatinya. Kita semua sudah terlahir dengan Quran itu sendiri. Tapi sorry to say, karena jarang diakses, sibuk keluar, kita nggak pernah ngebuka Quran yang di dalam. Gitulah kira-kira. Maka Ibu dan Bapak, sejatinya setiap pertemuan pembelajaran, Ibu Bapak sedang tidak menemukan hal yang baru. Saya ulang ya, tidak menemukan hal yang baru, tapi Ibu Bapak membuka sesuatu yang udah ada di dalam. Makanya kita tinggal, udah ada berarti di dalam nih. Cuman baru kebuka pada saat ada orang menginspirasi, that's it. Berarti ketika ada informasi untuk saling memberikan sesuatu yang menginspirasi agar energinya uplifting, kita lagi sama-sama menyebar energi Al-Quran itu sendiri, di mana kita semua sedang membuka ke dalam diri kita. Gitulah kira-kira. Are we clear, Ibu dan Bapak? Jelas ya? Jadi Ibu Bapak mau ke Jakarta, Quran bareng. Mau ke Bandung, Quran bareng. Mau kemana-mana, Quran ada di dalam diri kita. Gitu. Karena kita didesain beserta manual book-nya. Cuman memang jarang orang yang tahu gimana cara buka manual book-nya. That's it, itu aja sebenarnya. Saya kasih contoh realnya, Ibu dan Bapak. Saya kasih contoh nih. Selama ini orang tahu bahwa Quran dalam berbahasa Arab. Yes, dan semua orang berbicara bahwa kesulitan mempelajari Quran karena bahasa Arabnya nggak salah, dan itu benar banget. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir pada bangsa Arab. Tapi Ibu Bapak jangan lupa, Quran itu didesain dalam bahasa Arab karena memang mau diturunkan di masyarakat Arab, Nabi Muhammad harus mengkomunikasikan secara verbal menggunakan bahasa yang dia mudah gitu. Maka secara gambarannya surat 43 1 sampai 3, 43 langsung satu apa sih? Oke, Hamim 2. Demi kitab Quran yang menerangkan. Oke, demi si kitab ini nih yang menerangkan. Oke, ayat 3-nya nih. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran. Oke? Di sini ada kata-kata ja'alna. Di sini Allah mengatakan menjadikan Quran. Berarti kalau menjadikan Quran, ada sesuatu sebelumnya dan dijadikan si kitab yang ini. Gitulah kira-kira bahasa sederhananya. Jelas ya? Berarti Quran mengalami transformasi nggak? Iya. Maka sebelumnya disebut dengan Injil, sebelumnya disebut dengan Taurat, mau Injil, mau Bhagavad Gita, mau apapun, Ibu Bapak buka buku semuanya, itu semua kalau ditarik garis benang merahnya, that's it Quran sebenarnya. Tapi kita paham sekarang, karena kita tahu Quran itu hanya sebagai buku, yang tulisannya hurufnya Arab, that's it, kita cuma tahu Quran seperti itu. Padahal Allah mengatakan, menjadikan Quran dalam berbahasa Arab, berarti ada proses transisi. Nah kita lihat nih, proses transisinya ada di mana.
Nanti kita akan bahas lebih detail tentang Arobian gitu Ibu dan Bapak, nanti mungkin Kang Iip yang akan lebih bahas tentang ini gitu ya. Oke, surat 16 ayat 102. Oke, Bapak kita perhatikan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ayat penting banget nih. Di malam hari ini salah satu ayat yang penting untuk kita cermati. Ruhul Kudus. Ruh di dalam. Yang teriak-teriak di dalam tuh, intisari kita. Ruh yang selalu ketutup sama ego. Ruh tuh ngomong gini, udah maafin aja. Itu ruh. Ego ngomong, enak aja, gengsi banget. Nah, itu ego. Maka ruh ngasih informasi ke kita supaya memaafkan, tapi vibrasinya nggak kencang, maka ditutup sama ego. Maka ego hadir, ruh ketutup. Clear ya? Ruh itu adalah Quran. Maka Quran tuh teriak-teriak tiap detik, Ibu dan Bapak. Cuman kitanya nggak ngeh. Kenapa? Ketutup sama ego, nafsu, amarah, lawamah, nggak masuk ke mutmainah, gitulah kira-kira. Nah, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, untuk meneguhkan sesuatu tuh, hatinya. Dan menjadikan petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Good news. Gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita renungkan dulu nih. 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, padahal bahasa yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya pakai bahasa ajam. Pakai bahasa di luar bahasa Arab. Di dalam kamus bahasa ajam ada beberapa makna, salah satunya bahasa non-Arab pada saat itu. Berarti ada bahasa lain, ditranslate sehingga Nabi Muhammad paham, Nabi Muhammad menggunakan bahasanya sendiri untuk menyampaikan ke kaumnya. Jadi Ibu dan Bapak di sini bahasa jadi problem nggak? No. Maka Quran dimudahkan dengan bahasamu. Fa inna mayyasarnahu bilisanika la'alahum yatazakarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu. Kenapa? Karena bahasa adalah refleksi dari hati. Karena ucapan adalah refleksi dari hati. Berarti poin yang ingin disampaikan di sini bahasanya atau suara hatinya. Karena ajam dalam bahasa yang lebih detail, itu artinya adalah mute atau bahasa hening. Mute itu bahasa yang nggak ada bahasanya. Itulah yang disebut dengan yang namanya suara hati. Gitu. Maka Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketika dia masuk ke dalam kesadaran dirinya yang tertinggi, dia menerima sesuatu ucapan di dalam hatinya, bahasa hati itu yang keluar jadi bahasa Arab. Itulah yang kita kenal sekarang bahwa bahasa Arab menjadi bahasa Quran, padahal bahasa Quran yang sejati adalah bahasa tanpa kata-kata. Sesuatu energi tanpa suara, tanpa kata-kata, karena kenapa? Itu adalah gelombang vibrasi hati nurani kita, gitulah kira-kira. Sampai sini oke, Bu, Pak? Jadi Ibu Bapak punya Quran masing-masing? Punya ya? Belinya di mana? Bukan di Gramedia, bukan di toko buku, tapi given dari Allah. Karena berserta dengan ruh itu sendiri, gitulah kira-kira. Oke, terakhir, Ibu dan Bapak. Terakhir ya. Ini udah 2132, saya terlalu kelamaan nih kayaknya, tapi saya mau tambahin sedikit lagi untuk penutup aja. Penutup aja. Terakhir nih. Berarti, Ibu dan Bapak, oke, berarti ini kesimpulan sementaranya. Sementara ya, Ibu dan Bapak ya. Berarti Quran, Allah, bertransformasi menjadi energi atau nur. Kelak nanti disebut Nur Muhammad, nah, kapan-kapan kita bahas. Nur, ruh. 42 ayat 52. Ruh adalah Quran. Maka bahasanya Allah adalah bahasa vibrasi. Nggak ngomong ini. Jadi waktu Musa ketemu api di gunung bukan ngomong, Musa, nggak gitu, Ibu dan Bapak ya. Tapi Musa mendengarkan suara Allah di dalam nuraninya gitu. Melihat api itu melihat cahaya, melihat energi di dalam dirinya gitu. Jelasnya maka cerita Nabi dan Rasul itu similar, mirip. Nabi Muhammad ke gunung, Isa begitu, Ibrahim begitu. Nah, makanya Ibu Bapak kalau belum pernah ke gunung, pasti susah dapat Quran gitu ya. Nah, nanti kalau udah nggak COVID, boleh main-main ke gunung, nanti ketemu di situ. Tapi gunung juga perumpamaan. Karena Gua Hiro itu adalah tempat untuk menghening sebetulnya. Oke. Berarti receiver Quran itu apa? Your heart. Nih, kalau ini manusia, saya gambarin pakai yang umum aja ya. Nah, bentuknya gini. Nih, kalau 14 Februari pasti tahu nih, Valentine. Nah, bentuknya gini.
Aduh, jadi jelek. Ya udah gambar anggap aja gitu ya, Ibu dan Bapak ya, ini hati lah gitu inti. Oke? Berarti si hati receiver bukan? Yes. Dan yang menarik adalah Ibu dan Bapak, si receiver ini dia punya lapisan demi lapisan. Clear ya? Dia punya lapisan demi lapisan. Karena begitu nanti kita tidak mengenal atau tidak mengerti lapisan demi lapisan ini, nanti kita akan sama-sama paham bahwa nanti kita akan masuk ke dalam lapisan yang lebih dalam lagi. Oke ya, ini untuk informasi dulu. Nanti kapan-kapan kita lanjutin. Oke. Lapisannya, Ibu Bapak ini teoretikal aja sih sebenarnya ya. Cuman maksudnya untuk memudahkannya kurang lebih begini. Oke. Di dalam satu keterangan ada yang mengatakan begini. Telah kami atau Allah bina, saya tulisin dulu deh. Saya liatin dulu ininya. Supaya Ibu Bapak bisa baca ya. Oke. Nah, silakan Ibu Bapak. Telah kami Allah bina bangun dalam diri Bani Adam sebuah bangunan. Clear? Bangunan. Di dalam bangunan itu terdapat dada atau soder. Yuwas wisufi sudur. Nah, itu bagian paling luar. Balhua ayatum baina fisudur. Itu paling luas. Oke? Maka di dalam bahasa Indonesia memang agak sedikit kosakata bahasa Indonesia ini rata-rata semuanya disebut hati. Mau fuad disebut hati, mau sudur disebut hati, mau kolbu disebut hati, semuanya hati. Padahal itu spektrumnya beda-beda gitu. Jelas ya? Oke. Satu, itu sudur, bagian paling luar. Yuwas yusufi sudur. Balhua ayatum baina fi sudur. Di dalam dada terdapat kolbu, 1328. Kolaba, yang berbolak-balik antara eksternal, internal, eksternal, internal. Nah, itu masih berbolak-balik tuh. Maka kolbu tuh masih riskan. Kolbu yang paling aman itu nanti kalau udah mulai di mutmainah, itu udah aman. Ibu Bapak ingat ya, tangga jiwa yang pernah kita bahas? Kalau udah level 7, 8, 9, that's it, dah aman. Gitu ya. Karena begitu nanti masuk, di dalam kolbu terdapat fu'ad. Fu'ad itu bukan hati sebenarnya, tapi mata hati lebih dalam lagi. Di dalam fu'ad terdapat syagaf, baru ada hati nurani. Oke, ini lebih dekat ke inti nih. Dan di dalam syagaf terdapat lub, maka sering disebut dari lubuk hati terdalam. Gitu ya. Jadi hati itu ada lubuknya, yang lebih dalam, palungnya. Di dalam lubuk terdapat sir nih, sir itu rasa, atau sir itu juga rahasia, gitu. Maka nanti lubuk itu sering juga disebut ulil albab, gitu. Orang yang berakal tuh sebetulnya udah menggunakan lubuk, gitu. Dan Allah mengatakan, di dalam sir itu anak, kata Allah. Di lapisan terdalam itu adalah aku. Clear ya, Ibu dan Bapak ya? Nah, berarti Ibu dan Bapak, kalau mau masuk ke dalam Quran yang sejati, sekarang kita harus belajar gimana lapisan demi lapisan ini kita akan lalui, gitu, Ibu dan Bapak. Karena guru saya pernah mengatakan, hatimu itu seperti bawang, katanya. Kulitnya tuh banyak banget. Jelas ya? Yang bagian luarnya itu adalah ego, baru masuk tadi ke sudur, sudur di progressing pakai fuada, fuada di progressing pakai syagaf, syagaf masuk ke dalam lub, lub masuk ke dalam sir, di dalam sir anak, kata Allah. Berarti Ibu dan Bapak kita harus masuk demi step nggak? Satu step demi step by step nggak ke dalam? That's it. Maka aku ciptakan 7 langit. Oke? Nah, insya Allah nanti pelan-pelan langit 1, langit 2, langit 3, dan seterusnya kita akan berbicara lagi, tapi intinya hari ini kesimpulan besarnya, Quran tidak pernah jauh dari dirimu. Karena kenapa? Di yang paling luar ini yang disebut dengan yang namanya pikiran. Tapi begitu kita melampaui pikir, itu yang disebut dengan yang namanya intuitif atau hati tadi gitu. Nah, kemarin kita udah berbicara tentang membuka hati dan seterusnya gitu. Nah, artinya begitu kita bisa mengkontrol pikiran supaya kita bisa lebih masuk ke dalam state yang lebih dalam, Ibu dan Bapak. Saya kasih contoh. Oke, aduh ini belum apa-apa udah banyak yang angkat tangan. Nanti yang nanya jangan susah-susah ya, Ibu dan Bapak ya, yang gampang-gampang aja. Oke, saya kasih contoh nih. Aduh, maaf. Oke. Saya kasih contoh nih ya, Ibu dan Bapak. Kita berbicara tentang esensialnya gini. Ini saya akan ambil quotes-nya dari Einstein aja dulu. The intuitive mind is a sacred gift. Jadi mind itu ada intuitif, oke, ada rasional. Rasional itu pikir.
Tapi intuitif itu nurani sebetulnya, lebih dalam. Maka kalau dalam bahasa yang sering lazim kita dengar, ada pikir, ada zikir. Gitu. Jelas ya, beda nih. Artinya ada otak, ada hati. Gitu. Dan nanti kita sama-sama paham, hati itu ada di dalam diri kita. Maka, Ibu dan Bapak, once kita mensilentkan pikiran, lapisan demi lapisannya akan keluar nih. Gitu. Jadi kalau silence di sini, si hati akan terbuka. Gitu. Nah, untuk mensilentkan pikiran, salah satu jalannya adalah melakukan holwat dalam bahasa Arab. Holwat itu adalah menghening. Nah, nanti kita sama-sama sadar. Kenapa kemarin Bang Dame bilang bahwa this is the grand prize. Karena ini saat yang paling tepat untuk menghening, Ibu dan Bapak. Artinya, dengan COVID-19 ini semua manusia sekarang lagi diajarin untuk bisa benar-benar mengerti ke dalam dirinya, yang mudah-mudahan dengan kita bisa masuk ke dalam diri kita, kita akan menemukan Quran itu yang sejati, bahwa Quran yang di luar adalah referensi untuk membuka yang di dalam. Maka membuka yang di luar, membaca yang di luar untuk membuka yang di dalam, tapi intinya untuk membuka yang di dalam itu tidak bisa menggunakan pikiran, tapi masuk ke dalam ranah yang namanya rasa. Itulah kira-kira. Nah, insya Allah kalau nanti ada Ibu Bapak berkenan, kita agak extend sedikit untuk jelasin ini lebih detail, tapi mudah-mudahan sampai sini dulu, Ibu dan Bapak, saya simpulkan dulu. Ya, saya simpulkan dulu. Oke, kesimpulannya sederhana. Quran, segala sesuatu yang dikatakan dengan Quran, itu tidak hanya berbentuk kitab. Clear ya? Semua tanda yang Ibu Bapak lihat, that's it, itu adalah Quran. Karena Quran sejatinya adalah vibrasi energi. Clear? Nah, yang dibukuin, benar, sama-sama Quran. Karena Ibu Bapak waktu baca, hadza baso irulinas, misalnya, yang Ibu Bapak tangkep, itu bukan hadza basonya, tapi vibrasinya. Jelas ya? Maka Ibu Bapak, sekarang saya ulangi lagi, Ibu Bapak mendengarkan suara saya, Ibu Bapak lagi mendengarkan bukan si abunya, tapi energinya, itu yang paling penting. Maka, konteks yang namanya oral tradition, atau yang disebut dengan ceramah, itu sebetulnya adalah berbagi energi melalui suara. Jadi ini kita lagi berbagi energi nih sebenarnya. Kalau vibrasi frekuensi tuning di dalam diri ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sama, kita akan satu menyatu dalam rasa yang susah untuk diceritain gitu. Tapi basicnya, outputnya adalah pasti Rahman dan Rahim, gitulah kira-kira. Nah, sesimpel, jangan terlalu sibuk mencari Quran di luar dirimu, karena Quran sejati ada di dalam dirimu. Karena begitu kamu mulai masuk ke dalam dirimu, kamu akan menemukan jawaban yang sejati. Bahkan ketika kita punya banyak pertanyaan di dalam hidup, begitu masuk ke dalam diri kita tidak akan mendapatkan jawaban. Tapi pertanyaannya yang hilang. Karena kita nggak akan pernah pusing lagi, nggak perlu lagi mencari penjelasan, semuanya dalam konteks kita diberikan, diajarkan alam Al-Quran. Maka 75:16-20 Allah mengatakan, aku sendiri yang akan menerangkannya kepadamu. Gitulah kira-kira. Jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak, malam hari ini pengantar satu Quran sejati gitu ya. Sebenarnya ini masih teaser pengantar satunya. Insya Allah kita akan bisa lanjut gitu, tapi mudah-mudahan saya batasi dulu, ini udah 2143, nggak kerasa ngomongnya udah agak banyak gitu, tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita terima malam hari ini. Terima kasih, kalau ada pertanyaan boleh raise hand atau melalui chatting. Terima kasih. Saya minum dulu ya Ibu dan Bapak ya sambil baca-baca. Antar saya mau dengar dulu suaranya. Ibu dan Bapak, clear, kita paham hari ini? Ada yang bisa didapat hari ini? Alhamdulillah paham. Ada ya? Tip ya? Oke. Ini cuman untuk checking balance aja gitu. Oke. Saya akan langsung ke Mbak Liza Riani. Oke, Mbak Liza Riani dipersilahkan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum, Pak. Salam. Jangan panggil Bapak, Abu aja. Masa Kang Abu. Iya, Kang Abu. Saya tuh yakin sekali kita yang bertemu malam ini di pengajian akan adalah orang yang satu vibrasi. Karena kalau tidak akan satu vibrasi, dia tidak akan nyaman berada di satu tempat yang sama. That's it. Ya. Ya, saya yakin banget. Jadi artinya orang-orang yang satu vibrasi inilah insya Allah yang akan menjaga Al-Quran dan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan.
Amin, amin, sehingga amin. membawa Indonesia jauh lebih baik. Itu aja sih, Pak. Amin. Wah, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong, Ibu dan Bapak. Ini keren banget. Oke ya, mudah-mudahan Indonesia lebih baik karena orang yang masuk ke dalamnya lebih banyak. Terima kasih, Nuhun, Mbak Mang, Bu. Liza. Hatur nuhun, hatur nuhun. Assalamualaikum. Oke, ini guruku malah nanya lagi. Ya, silahkan Pak Guru, Mas P. Haswinanto. Silakan Pak Guru. Kepejet, Kak. Oh, kepencet. Aduh, gawat. Kirain mau nanya. Jadi begini, boleh nanya, boleh nanya. Iya, Jadi boleh. begini, Iya. saya itu setelah tadi dari awal kan Kang Abu cerita masalah ada Al-Quran, terus ada Taurat, Injil, lain sebagainya. Iya, oke. Jadi saya tuh kepastian bahwa saya sedikit menyimpulkan segala sesuatu yang tadi dijelaskan itu berupa fisik Iya, yang nanti ujung-ujungnya adalah non-fisik. that's it. Oke. Karena seperti kita membaca apapun, sebenarnya yang nanti terekam di hati Ya. itu non-fisik. Ya, benar. Jadi pertanyaan saya tadi, Ya. segala sesuatu yang tadi disampaikan memang kan harus berupa fisik. Betul. Walaupun tujuannya adalah non-fisik. Betul. Benar nggak? Betul. Oke. Jadi intinya, Mas, apa yang kita lihat itu sebetulnya adalah proyeksinya Allah itu sendiri dengan bentuk yang berbeda gitu. Maka di zaman itu fisiknya si A, di zaman itu fisiknya si B, sekarang fisiknya si C. Semua bentuk fisik bisa berubah. Tapi esensinya tetap satu. Ahad. Tetap Tuhan. Tetap Allah. Tetap energi yang sama. Cuman dia berubah bentuk. Maka secara hukum, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa bertransformasi gitu. Nah, so Ibu dan Bapak, sorry to say, kalau kita ada di log 10.000, mau lihat Injil, mau lihat Tripitaka, mau lihat apapun, whatsoever. Yang kita lihat udah bukan kemasannya, gitulah kira-kira Ibu dan Bapak. Tapi yang kita lihat adalah isinya gitu. Jadi saya agak aneh juga memang pertama waktu saya belajar Injil. Di Injil tuh dikatakan begini. Pengkhotbah 1 ayat 9. There is nothing new under the sun, kata Injil. Di surat 21 ayat 104, kami menggulung langit-langit, kami merepetisi segala sesuatu. So, feel-nya tuh intinya adalah sama gitu sebetulnya. Tapi dengan berbeda bentuknya, dengan berbeda peradabannya, dan seterusnya. Nah, so, once kita mulai melihat esensi, apapun perbedaan di dalam konteks fisik, itu menjadi sesuatu hal yang sudah tidak menjadi permasalahan lagi. Gitulah kira-kira, Mas Nanto. Ya, berarti tadi yang tersebut, maaf, tambahin satu lagi ya. Ya, oke. Berarti sesuatu yang tadi misalnya aku ciptakan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Ya. Mungkin bahasa itu bukan bahasa Arab tapi bahasa itu. That's it. Itu pada waktu zaman itu. Betul. Mungkin ya. That's it. Betul apa salah? Gini, Mas. Nabi Muhammad nerima suara hatinya. Oke? Waktu dia meditate, waktu dia melepaskan pikirannya, waktu dia ke Gua Hiro, dia menerima sesuatu. Pertanyaan, dia mau ngomong ini kepada teman-temannya pakai bahasa apa, Mas? Bahasa Arab dong. Clear ya? Padahal waktu bahasanya dia. Bahasanya dia. Padahal waktu dia nerima pakai bahasa apa? Nggak ada bahasa di situ. Ajam. Mungkin iya, enggak. Bahasa rasa. Ajam, iya. That's it. Jadi Muhammad mendapatkan bahasa rasa yang rasanya ini dituangkan dalam kata-kata. Pertanyaan, dari rasa ke kata-kata, degradasinya turun banget nggak, Mas, kira-kira? Banget. Ya, saya betul. Ngomong manisnya saya sama manisnya Mas Nanto beda. Saya ngomong bagusnya saya sama Mas Nanto beda. So, kenapa di awal saya relatif? Maka nggak pernah ada kebenaran yang absolut, nggak ada. Karena kebenaran milik Tuhan. Itulah kenapa Allah mengatakan berlomba-lombalah dalam kebaikan, bukan kebenaran. Karena kebenaran selalu absolut sesuai dengan semua, apapun pembukaan pola berpikir kita akan menemukan sesuatu yang baru setiap hari. Gitulah kira-kira. Gitu, Mas Nanto.
Nuhun. Clear ya, Nuhun. aman ya. Nuhun. Sip. Terima kasih. Thank you. Aman. Oke, Mbak Liza silakan. Oh, ini tadi Mbak Liza, sekarang Mbak Liza. Yang tadi. Yang mana, Mbak? Udah. Oh, udah? Lisa Cahyana. Iya. Oke. Sip. Selamat malam, Kang. Malam buat semua. Apa kabar Mbak Liza, sehat? Baik, alhamdulillah. Oke. Sehat. Oke. Gini, Mbak Liza, Kang. Mbak Liza Saya jangan setuju susah-susah banget. nanyanya ya. Jangan susah-susah. Enggak. Ya, oke. Kang, saya sih setuju banget dengan tadi pernyataan Akang yang bilang bahwa lebih harus sering-sering membaca Quran yang ada di dalam diri. Ya. Karena untuk beberapa hal itu tuh memang sangat berbeda apa yang saya terima dengan yang ada di Mashaf. Oke. Iya kan? Jadi misalnya gini, buat saya kan ada selalu di Quran dibilang orang selalu bilang ada cobaan dari Allah, ada ujian dari Allah. Ya. Dan itu tuh saya sebenarnya kurang setuju. Karena toh ada di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak pernah menzalimi umatnya. Ya kan? Jadi itu cuman hukum alam aja, sebab hukum universe-nya alam yang sebab akibat. Ya. Jadi apa yang kita tanam, ya kan? Ya, yes. Nah, kemudian juga itu yang pertama. Terus udah gitu ada lagi yang menurut saya juga ini misalnya kan semua itu yang saya itu adalah pengaliran kasih sayangnya ya Kang ya. Betul. Jadi misalnya kita bilang Tuhan lagi menjauh dengan penderitaan, kesusahan, sakit dan lain-lain, tapi karena kesadaran kita udah lebih baik, misalnya bahwa itu tuh itu hanya pengaliran kasih sayang dia. Ya. Tapi karena ada kita pikiran manusia, dibilanglah itu sakit, susah, penderitaan itu semua dari itulah pokoknya yang kata-kata itu. Padahal semua itu buat saya pengaliran kasih sayangnya dia dalam bentuk lain. Betul. Gitu loh. Oke. Nah, itu kan emang seperti itu. Nah, kemudian juga terus Allah itu kan absolut ya. Ya. Dia tidak terkena baik benar, buruk baik, benar salah. Apapun dia tidak terkena, dia absolut. Okay. Ya kan? Ya. Nah, kemudian jadi jika seorang itu yang dilihat dari seorang hamba itu mungkin tingkat kesadarannya kali ya, Kang? Ya. Iya kan? Ya. Jadi kesadaran. Nah, kesadaran setiap orang itu kan juga bergradasi ya, baik ke atas atau ke samping. Betul. Semuanya oke jadi kan? Yes. Semuanya benar buat dia gitu loh. Yes. Dan Allah juga dalam ada hadis qudsi yang bilang bahwa aku sebagaimana persangkaanku. Yes. Jadi kayaknya semua benar dan semua jadi oke aja. Jadi yang dibilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh gimana gitu supaya kembali ke dia dengan baik. Satu lagi tadi saya lupa. Ya. Bahwa itu ada ayat yang bilang kan, apakah kamu berpikir kamu tidak akan diuji setelah beriman? Oke. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya karena yang tadi menurut saya kan kayak ujian misalnya cobaan atau apa itu sebenarnya bukan dari dia tapi ya dari kitanya sendiri gitu loh, dari diri kita. Gitu loh, Kang. Ya, Oke. Mungkin aku akan jawabnya dari bawah ke atas gitu ya. Jadi satu kesatuan. Ya. Oke. Mungkin gini, Mbak. Satu. Allah tuh dari dulu tuh ya begitu. Oke ya. Jadi kalau mau digambarin Allah tuh dari dulu ya titik tadi gitu. Cuman yang menarik adalah setiap hamba-hambanya itu punya megapiksel yang berbeda untuk memandang satu benda ini gitu. Saya kasih contoh. Ini yang ada di depan saya aja. Misal nih ya. Ibu Bapak lihat 6 hati nih di sini. Ini saya pesulap jadi pakai kartu supaya gampang gitu ya. Oke. Megapiksel melihat 6 hati dengan 20 megapiksel, 30 megapiksel, 40 megapiksel, semuanya bendanya dari tadi tuh 6 hati gitu. Tapi begitu megapiksel kita ada di 1 megapiksel, maka si 6 hati ini nggak terlalu terlihat dengan jelas, gitulah kira-kira. Jelas ya? Nah, maka ketika kita melihat tentang konsep ketuhanan, setiap hambanya melihat Tuhan itu dengan megapiksel yang berbeda-beda. Itu satu gitu. Nah, yang kedua,
karena sistemnya adalah sesuatu hal keniscayaan, diterima oleh manusia juga dengan pemikiran yang berbeda-beda juga, gitulah kira-kira. Karena di level yang terendah, pada saat zaman, saya kasih contoh misalnya, di surat 9 ayat 97 Allah mengatakan, Arab Badui pada saat itu agak jauh banget pemahamannya tentang Allah gitu. Maka untuk memperkenalkan sesuatu, perlu sistem yang paling sederhana namanya punish and reward, let's say. Karena dengan punish and reward ini sangat mudah untuk orang mau ngikutin atau ngikutin. Udah pokoknya kalau gini dapat, kalau gini nggak dapat, that's it gitu. Berarti once kita melakukan atas punish and reward, it's fine, tapi level paling rendah. Maka kalau kamu menjauh, kamu akan diazab. Kalau kamu mendekat, kamu akan ini. Kalau kamu ngasih 1, nanti 10, dan seterusnya. Itu punish and reward itu untuk level 2 tambah 2-nya. Tapi selaras kita mengenal Allah masuk ke dalam kesadaran yang lebih tinggi, kita udah melepaskan konsep tentang punish and reward lah, azab lah, ujian lah. Yang ada ini adalah keniscayaannya, gitulah kira-kira. Nah, tapi keniscayaan itu diatur dalam sebuah hukum. Kalau kita nanam melon, ya buahnya pasti melon. Kalau saya nanam semangka, ya buahnya pasti semangka. Kalau kamu beriman, maka kamu akan diuji. Quotes and quotes, ujian di sini artinya, hari ini saya nanam, jangan sampai berpikir besok akan langsung keluar buahnya. Karena kenapa? Ada fayakun, ada lauhil mahfuz, ada progressing gitu. Maka yang mudah sekali untuk kita bisa aplikasikan, Ibu dan Bapak sahabat-sahabat sekalian, sesederhana gini aja. Kalau hari ini saya panen melon, berarti kemarin nanam apa? Melon. Kalau saya hari ini panen semangka, berarti kemarin nanam apa? Semangka. Berarti kalau saya hari ini panen cacian makian, berarti kemarin nanam apa? That's it. Apa yang saya tanam, apa yang saya tuai. Nah, dalam bahasa supaya pada saat itu mengerti, begitu mendapatkan cacian, maka aku akan mengazabmu. Gitulah kira-kira. Nah, intinya, ujian, cobaan, azab, itu bukan masalah Allah benci, bukan masalah Allah nggak suka, tapi the system gitu. Once kamu nggak ngerti, ya sorry to say, kamu nggak bisa proceed gitu. Once kamu nggak menanam, ya sorry to say, kamu nggak akan mendapatkan buahnya. Gitulah kira-kira. Oke ya, Mbak Liza ya. Jadi, Kang. ya. Kang. Yes. Jadi karena kita maksudnya buat saya misalnya karena kita lebih banyak baca Quran yang ada di dalam diri. Ya. Jadi itulah kebenaran yang buat saya gitu loh, bukan yang di mashaf gitu kan? Betul. Ya kan? Betul. Ya, oke. Betul. Ya, sip. Nah, so nanti Mbak Lisa punya kebenaran. Saya punya kebenaran. Kita ngobrol. Iya. Lihat? Iya. Karena kita satu frekuensi, saya nggak akan menyalahkan kebenaran Mbak Liza, karena Iya. itu adalah sudut pandangnya Mbak Liza. Your perspective gitu. Nah, so, saya akan berterima kasih karena Mbak Liza mewarnai pengetahuan saya yang 3 ketemu Mbak Liza jadi 7 misalnya. Itu kalau kita mau membuka. Tapi yang menutup, oh sorry, Mbak salah. Nah, yang keluar adalah ego. Karena begitu ego yang keluar, saya melihat Mbak Liza adalah Mbak Lizanya. Tapi karena saya melihat bukan Mbak Lizanya, saya melihat isinya. So, oke, mau ngasih tahu apa nih yang di dalam sama saya melalui Mbak Liza. Gitulah kira-kira bahasa sederhana. Ya. Oke. Sip ya? Oke. Jadi Abu. Oke, thank you. Jadi Abu ada di mana, Ibu dan Bapak? Wah, mantap. Ini udah paham berarti ya. Udah semua, udah hebat-hebat. Udah besok nggak usah ngaji lagi lah. Udah ngerti semua. Ya, sip. Aman. Alright. Mbak Liza udah. Ibu dan Bapak ini udah jam 10. Jadi pertanyaan-pertanyaan lainnya nggak apa-apa ya, dipending ya. Karena ini udah jam 10, besok kita sahur. Jadi saya rasa saya cukupkan dulu. Mohon maaf sekali, penting banget lebih lama, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita perlu istirahat, Ibu dan Bapak. Tapi pertanyaan yang paling penting ingin saya tanyakan, Ibu dan Bapak malam hari ini ada manfaat pertemuan malam hari ini? Ada manfaatnya? Ada ya? Ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu ya, kira-kira ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa bermanfaat. Saya pengen sih agak lebih panjang untuk ngejelasin ini itu, tapi ya udah. Ini kita juga harus ingat sama waktu gitu ya. Selamat istirahat, semoga tetap sehat, selamat berpuasa, mohon maaf lahir dan batin, semoga Ramadan kali ini lebih membawa ketakwaan untuk kita. Semoga kita menemukan Quran sejati di Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Seperti biasa Ibu dan Bapak, kita foto bersama dulu. Nah, foto bersama. Ya, boleh. Ya. Tolong dikeluarin. Nah, gitu. Siap? Kita akan 5 kali take.
Ya, jadi senyumnya ditahan 5 kali, 5 detik. 1, 2, smile. Alright, tahan. 1, 2, smile. Asik, tahan. 1, 2, smile. Sekali lagi, 1, 2, smile. Dan terakhir, 1, 2, smile. Oke, Ibu dan Bapak mohon maaf ini chatting-chattingnya belum saya respon, tapi kalau saya baca, mudah-mudahan ini nanti saya respon juga. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haidir seperti biasa selalu menemani di dalam untuk untuk memberikan pembahasan-pembahasan. Pak Haidir, terima kasih hatur nuhun. Ibu dan Bapak, itu saja malam hari ini. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu besok sama Kang Iip, kita akan membahas esensi puasa. Sekali lagi, selamat berpuasa. Mohon maaf lahir dan batin. Salam untuk keluarga. Sehat dan bahagia. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu dan Bapak.